Jadi tidak menurut Anda pantas nggak sih Yesus diberi gelar Theos? Loh, gini bro, yang namanya Tuhan itu seperti gini, batu itu bukan benda cair, sudah gampang. Yang namanya Tuhan kok di bumi masuk gravitasi, itu bukan Tuhan, bukan Allah. Gitu loh, betul nggak? Kalau toh dia manusia ya manusia, nggak usah dia Tuhan ini. Anda ini Pak Edi dari gereja mana Anda? Saya semua gereja di bawah saya semua. Apakah Yesus pencipta langit dan bumi? Ngawur aja kamu. Berarti aku sudah tahu kau ngawur gitu. Berarti aku sudah tahu kau aliran mana. Oke. Aliran mana? Aliran deras apa aliran? Tahu aku. Satu kali aku bertanya, aku sudah tahu. Iya, tahu ya nggak apa-apa, tidak mengurangi cintaku padamu. Kamu tahu apa tidak? Aku cinta sama kamu sama saja, mengasihi kamu. Nggak merubah kok kasihku kepada kamu dan semua yang di sini. Nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol biasa aja kak. Jangan seperti musuh gua. Aku ini kan cintamu, nah, gitu loh. Apakah Yesus menciptakan langit dan bumi? Jawab dong. Ya enggak lah, ngawurai. Wong Yesus dilahirkan Maryam kok, bayi gimana menciptakan? Biar jalan sama saya, biar tak pancing, biar dia ngomong gitu loh. Coba, bisa nggak? Jangan cuma jengkel benci. Sama Kristen nggak apa-apa, supaya kita semua pintar semua gitu loh. Belum malah diem loh, ya kan? Apa itu mute-nya dibuka itu, kepencet kali. Takut dia dengerin suara lu. Coba aku tak pernah takut Bang hostnya, Handi. Kau selalu framing kau Bang Handi. Aku tak pernah takut. Kenapa aku nggak suka ya dengan orang Kristen yang batak ya? Kebanyakan tuh ngomongnya tuh sok pede gitu loh. Tapi pengetahuannya dangkal gitu loh. Apakah tadi itu, Yesus junjunganmu? Tuh, nggak nyambung toh? Aku bertanya, kok tinggal menjawab. Apakah Yesus junjunganmu? Aku? Ibu tanya sama aku? Yesus sahabatku, bukan junjungan. Nggak ada junjungan itu Yesus sahabatku. Kok junjungan sih? Emang kita hamba. Kok junjungan? Ngawur lagi. Wireless. Itu jangan di mute atau kepencet sendiri dia. Lagi tanggung dia 2 sendok lagi itu. Wah, ada Dewa, ada Bang Dewa, tambah lagi Kores, wah rame nih, ya kan? Oh berarti Yesus itu temen berarti ya, sahabat ya? Temen, sahabat. Jangan kan Yesus, Allah itu loh, bagi kita tuh sahabat. Oh Allah sahabat. Iya, misalnya lu sahabat gua nyembah lu kan nggak lah ya. Memang derajatnya beda, dia pencipta, tapi relationship-nya itu kita. Kalau saya loh ya nggak tahu Kristen yang lain, itu saya sahabat. Gitu. Sahabat pena deh ya gitu deh dia. Aku CS ya CS gitu ya. Aku tahu memang sahabat kita. Junjungan kita, bos kita, majikan kita, imam kita, raja kita, semua gelar bagi Yesus. Itu kalau Kristen mabuk gitu kalau ngomong. Dia dipikir ngomongnya ke dalam gereja. Ini Kristen, kenapa dia seperti ini? Bukan gitu loh. Anda bilang aku mabuk. Aduh, kau bukan Kristen kau. Kau bukan Kristen, bukan Kristen, kau bukan Kristen. Kau bilang aku mabuknya, aku bilang itu fakta. Enggak, maksudnya gini. Kristen kau. Iya. Kau jangan menipu di sini. Gini tak beritahu. Orang Islam pun kalau dia bicara keislaman di hal umum itu lucu seperti Anda. Anda ini berbicara dengan orang yang beda iman. Tapi cara bicara Anda itu seperti ngomong di gereja. Itu lucu. Artinya nggak punya ilmu apologet. Saya tidak ngomong. Aku kan hanya bertanya sama kau. Tanya apa? Kan sudah tak jawab. Iya, aku udah tahu kau yang mana, aku udah tahu alirannya mana. Iya, sudah tahu ya udah, nggak apa-apa, jangan marah-marah. Nggak apa-apa ya, wes. Nah iya.
Pusing dodol aku. Terus lampir. Pak Edi. Orang ketemu aku tuh jadi gila loh, bener. Pak Edi. Gimana? Pak Edi. Apa? Apa? Istrinya mana Pak Edi? Istrinya mana? Aduh, kamu tuh tadi istriku kok nggak ngaku toh? Kamu minum pil apa sih? Ya astaga. Ya ampun. Nah ini gerunda mereka bikin apa nih? Mungkin dia sudah tidur. Alihin pembicaraan. Iya. Ada tanya istri segala gitu loh. Jadi Edi ini bersahabat dengan tuannya ibu ini ya. Iya. Loh, Sebentar. Memang Yesus itu dekat dengan kita, di hati kita. Gitu. jadi menurut Edi yang dilahirkan Bunda Maria itu menurut Lukas Kita bahas salah ya. Al-Quran sesekali lah. Ntar dulu gue. Bagaimana Bang Dewa? Ntar dulu. Jadi menurut Bro Edi yang dilahirkan Maria itu Tuhan atau manusia? Manusia, 100% manusia, bukan 100% manusia, 100% Allah. Itu ngawur itu. 100% manusia. Nah tapi Jangan ibu ini ada- menuhankan manusia itu adalah Tuhan. Bagaimana tuh? Ya itu dia mana sekali nggak tahu. Coba lihat keterangannya apa. Biar Coba dialog tanya dengan dia, saya. siapa yang ngajarin menuhankan manusia? Kau tanya dulu, aku apa? Aku bukan oneness, aku konsepnya Tritunggal lah. Astaga. Enggak Tritunggal itu bisa hybrid. Awareness juga bisa hybrid. Itu sebenarnya sama gitu loh. Tak beritahu, teologi itu belum sempurna. Menurut Edi itu Tritunggal itu kayak Alatea ini sesat berarti dia. Gini, bukan sesat, tetapi pemahamannya kurang lengkap. Tritunggal Kurang itu salah lengkap satu berarti metode sesat. Pengajaran kepada orang dalam, bro. Jadi kalau orang dalam kan memang sudah paham. Nah, kalau untuk dialog itu jangan pakai Tritunggal atau Awareness. Tetapi terbukalah dan dialoglah. Kalau kamu mentok berarti kamu mesti belajar lagi. Sampai kamu mentok dan kamu murtad dan kamu masuk Islam, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu memang iman mengerti, kamu bisa jawab. Ya enggak ya, begitulah konsekuensinya. Makanya Apa kau bilang? Kau bilang masuk Islam? enggak, kalau engkau dialog, enggak, istilahnya gini loh istilahnya. Konsekuensi orang dialog itu kalau engkau mempertahankan sesuatu dan engkau kalah, kalau engkau nggak belajar, ya engkau silakan murtad. Kan itu konsekuensinya. Kalau engkau mau belajar, sini belajar sama Edi. Kalau engkau mau murtad, ya murtadlah. Ya itu konsekuensinya. Sebagai kesatria. Bener nggak Bang Hendy kalau saya ngomong gini? Dia kan perempuan, masa satria sih? Fitri. Salah itu, Sitri dia betul, Sitria. Oh jadi menurut Edi itu Tritunggal itu kurang Belum sempurna. Artinya kalau misalnya belum sempurna berarti kan bisa dibilang sesat itu, betul tidak? Oh tidak. Jadi jangan saya ngomong belum sempurna lalu kamu bilang sesat. Enggak. Mana tidak sempurnanya? Gini. Yohanes 1 ayat 1. Firman menjadi manusia itu bahasa personifikasi. Itu bahasa bukan bahasa aslinya begitu. Bahasa Jadi, aslinya bahasa aslinya adalah itu Yesus itu bagian dari ilahi yang memiliki kehidupan sendiri. Kalau kita mau belajar teologi. Nah, saya tidak ngomong dia itu asalnya langsung dari Tuhan atau tidak, itu tidak penting. Tapi yang jelas paham bahwa firman jadi manusia itu bahasa personifikasi sebenarnya. Nah, ini yang sebenarnya titik salahnya di sini. Sehingga ketika ditanya, loh, firman jadi manusia. Nah, Yesus masih berfirman, Allah masih memberikan firman. Nah, yuk, gimana coba? terus Itu bahasa bagaimana? personifikasi. Baik, bagaimana nasibnya Tritunggal nanti di akhirat di menurut Edi? Kekristenan itu diselamatkan bukan karena kesalahan pengetahuan. Tapi dia karena apa? dipertanggungjawabkan di dunia ini ketika lo ditanya, lo akan gelagapan kalau lo nggak belajar. Berarti di akhirat diselamatkan juga dia. Orang yang percaya Kristus itu IQ-nya ada yang rendah, ada yang itu diselamatkan karena keselamatan itu bukan perbuatan, anugerah. Gitu. Kalau menurut Edi, Alatea ini IQ-nya rendah apa tinggi? Dia di bawah rendah, tinggi Di tapi bawah rendah. di bawahnya rendah gitu loh. Nilainya Oh, minus. Apa kau bilang? nilainya minus. 11 dari 100. Aduh, kau framing. Jangan framing. Waduh, Di, kok bisa begitu dia? Padahal dia ini pinter loh, Di.
Ya nggak apa-apa. Pinter Maksudnya, bohong, Di. Pinter biar bohong dia, ya. biar dia, dia dialog dengan saya. Cuman memang aku belum catat data-data pertanyaan dari teman-teman Muslim ini kan bertanya Yesus Tuhan Yesus manusia itu gampang itu dihadapi. Apalagi gerundanya ini gampang. Coba aku belum catat aja. Oh iya, catat aja, catat. Itu kalau penebusan dosa itu bener nggak Di itu dibutuh tumpahan darah gitu Di? Oh, benar. Karena kita Bener. kan yang mempercayai. Kita kan bukan Yahudi. Kalau orang Yahudi malah nggak percaya, makanya kita dikatakan sempalan, sekte. Bukan ngomong Kristen loh ya. Kristen Berarti artinya itu darah itu memang harus keluar dari Yesus gitu ya untuk penebusan dosa, begitu dia. Sebenarnya itu juga ini ya, juga apa? Kata-kata personifikasi juga, darah tertumpah segala macam. Sebenarnya intinya adalah menggantikan. Sebenarnya kan kita yang disalib itu sebenarnya lambang kita tuh, kematian kekal. Tetapi dia yang menggantikan, hingga kita kembali lagi ke fitrahnya, dimaksumkan menjadi Adam yang semula. Adam yang semula itu kan dulu tidak ke gereja, tidak sholat, tidak apa. Dia sahabatnya ilahi. Tetapi ketika dosa masuk, maka dia terpisah. Enggak, maksudnya itu apa benar yang namanya harus penebusan itu harus ada pertumpahan darah gitu loh Di. Nah, itu kan sudah diperlambangkan dari dulu. Kenapa kalau orang ngomong aku ngerti Taurat? Nah, Taurat intinya apa sih? Bukan 10 perintah Tuhan. Intinya adalah pengampunan dosa ketika Imam Lewi setiap tahun di depan tabut perjanjian. Enggak, pertanyaan gue begini loh Di. Darah, mengenai soal darah Yesus itu. Katanya kan itu sesuatu hal yang fundamental juga gitu kan untuk penebusan dosa. Tapi sebenarnya bukan itu Bang fundamentalnya. Darah itu kan akibat orang darahnya keluar terus mati. Sebenarnya fundamentalnya dimati, tumbal. Jadi kata intinya tumbal, Yesus itu tumbal gitu loh. Oh berarti salah ya, salah berarti ya. Yang mengatakan bukan salah, terus benar salah gini loh. Makanya gini, bukan salah benar. Gini, orang Kristen itu ngomong tetapi harus ngerti ujungnya. Aku misalnya ngomong darah, tapi aku tahu ujungnya. Nah, aku akhirnya ngomong tumbal. Tapi ketika kita di kalangan Kristiani ngomong gitu, ya no problem. Makanya aku bilang, orang Kristen itu harus punya kepiawaian ngomong kepada orang di luar Kristen. Jangan seperti ngomong di gereja. Itu yang saya maksud. Iya, Nah, nggak ngerti. Jadi orang Kristen itu sebenarnya dia tidak dipersiapkan untuk ngomong dengan orang di luar, kecuali Edi. Banyak orang Kristen penginjil tidak dipersiapkan dengan ngomong orang Kristen. Makanya kalau dia ngomong dengan orang di luar Kristen itu seperti khotbah. Gimana? Mending kita bahas Al-Quran gimana? Oh, nggak boleh. Alkitab nggak pernah mengatakan kita menyerang orang. Kita Dengar dulu deh. Mauzang terus sesuatu itu nggak Kan boleh. mereka sering bahas kitab kita. Nah, Mereka tapi sering kan bahas kitab kita. tapi kan kita nggak boleh kesalahan kita lakukan seperti orang lain. Kita harus Bukan mengampuni. Betul, deh, kesalahan, betul. kita bahas Nggak, satu surat saja. Alkitab Satu bilang surat saja. gini, Alkitab bilang ayatnya gini. Kamu harus memberi jawab. Tidak ada kamu menyerang orang lain, agama lain nggak ada. Kamu harus memberi jawab. Itu aja. Betul, Jadi deh, kamu betul. Alkitab kan. Mereka Nah, tak sekarang berani memberi jawab aja. surat pun Iya. tak berani mereka. Begini juga dia, kalau misalkan Tom mau membahas Al-Quran, Edi itu sebenarnya bisa nggak baca Al-Quran? Baca nggak bisa. Nah, ngapain dibahas? Nah, betul. Nah, Bisa. Ayo, begitu. Bukan Iya. Nah, Iya, makanya nggak usah. Kak. bayangkan satu Nggak dari usah. sekian banyak satu Gini, saja. Kak. Jangan Nggak berani dia sebut-sebut ini, bahasa Arab nggak lah. berani dia, nggak berani. Kita Iya. ini orang Indonesia, jangan sok tahu bahasa Arab. Sok Kalau tahu tuh mau- bahasa Ibu, bahasa Batak. Dia makan ke Kalau dalam saya bahasa Kalau Dayak. mau- kalau mau begini, Di. Ayo Gimana? kita bahas soal terjemahan Al-Quran. Nah, itu boleh. Oh, saya nggak mau, Bang. Boleh. Saya tuh sudah mempercayai 100% Anda benar, agama yang baik, terbaik. Udah selesai. Sulit Gitu. amat, kita tinggal menjawab. Alkitab Baik, bilang, baik. kamu jangan menyakiti orang lain, jangan menyerang. Jawab saja. Kan menyakiti ini dibahas. Bukan Ya silakan kalau ibu begitu nanya monggo. Saya dulu itu paling apal ayat-ayat Quran yang bisa didebat, pertanyaan-pertanyaan sulit kepada Muslim, tapi sekarang saya enggak. Oh, Nggak ada enggak ya? gunanya. Enggak ada gunanya. Kita Nggak ada setuju, gunanya. Di. Kita menyakiti orang, kita tambah persahabatan. Saya ini ya musuh satu terlalu banyak, menyakiti. sahabat 1000 itu terlalu sedikit. Saya senang kok berteman dengan siapa saja, Buddha, Islam, Kristen. Senang.
Terus sama Hendy tuh aku temanan, sama Zuma temanan, walaupun kita beda. Iya, beda lopot. beda wajah ya, beda wajah Ya, ya. wajah gua menang, yang nggak enak kalau ngomong wajah, Pak Edi, ngomong fisik Pak Edi, Pak Edi, gua itu Pak paling Edi. ganteng. Gurunda Gimana? mereka ini pernah bilang Yesus kucluk. Nah, itu Apa? gimana? Yesus apa? Apa? Yesus kucluk. Ya nggak apa-apa. Oh, Yesus aja pernah ditempeleng, diam aja kok. Kitanya mau bela dia, siapa sih kita? Iya bener. Iya, Ngapain nanti juga ya kan? Nanti Yesus yang bertindak kepada dia, betul juga, betul. Jadi kalau kita mau bela-bela, kita ini sok berarti. Bukan bela Yesus sih. Dia itu sudah sejarah. Dia sudah sejarah masa lalu. Dibilang gitu, biarin, dia juga nggak ngerasa juga. Itu masa lalu. Paulus dibilang buta, pengkhianat, biarin aja. Kita jawab apa yang kita bisa jawab. Kita tetap mengasihi saudara muslim walaupun beda gitu. Itu ujian kamu, Kak. Kamu dijelekin barangmu, bagaimana ujianmu tetap mengasihi mereka. Itu kekristenan. Iya. Iya, betul deh. Aku serius nih. Lu pinter debat kayak Sofiatul, tapi lu menyakiti sesama buat apa? Bagi saya nilainya 0. Mending orang nggak tahu apa-apa. Oh iya, maaf, saya nggak ngerti. Menyakiti bagaimana dulu? Apakah bagaimana? Menyakiti bagaimana? Gimana Pak Edi? Ibu Sofiatul menyakitinya bagaimana? Gimana? Ibu Sofiatul menyakitinya bagaimana? Gitu loh. Nah, ya, dia itu sok tahu Quran dan hadis. Seandainya dia sudah tahu, nggak usah menyakiti. Itu coba lihat gaya-gayanya, tengil gitu. Aku aja dengar, aduh ini bukan Kristen nih. Ada orang sok merasa Kristen, seolah-olah menyerang Islam, menjelekkan Kristen, malah Kristen tuh nggak gitu, nggak ada menyakiti orang. Iya. Kalau Pak Edi, kok Pak Edi sama Mbak Alitia berdialog, saya jadi ngantuk ya. Ya itu tujuan saya. Resmi. Pak Abunya cari Nggak tujuan saya. Orang yang ngantuk lah, orang yang melek lah. Tahu dicari Pak Abu jadi supaya rame kan. Aduh ya Allah. Cuman resmi. iya, berarti nanti kalau misalkan Edi misalkan diundang sama Alitea untuk datang ke gerejanya, berani nggak untuk berani berbicara banget. seperti itu? Saya malah pengen diundang, Kak. Oh, pengen diundang ya? Pemimpin tertinggi deh. Oh, saya seneng tuh, mau tak luruskan nih. Memang punya Edi bengkok ya, jadi diluruskan gitu ya? Bukan, bukan punya saya. Kalau saya kan lurus, saya maha lurus. Oh, maha lurus ya. Berarti gereja Alitea ini ada sedikit bengkok gitu dia. Bukan ada kata gereja Alitea, gereja Pantekosta. Kata itu aja salah. Oh, salah. Yang benar tuh gereja nama kotanya, misalnya gereja di Depok, gereja di Jakarta, gereja di Aceh. Yang benar gitu nama kotanya, bukan punya nama sendiri. Berarti gereja Alitea itu salah namanya ya? Dari segi nama salah. Oh, dari segi nama salah. aja salah. Makanya nggak ada yang benar. Tapi nggak ada yang benar ya? Baik. Nggak ada yang benar. Berarti satu juga gereja Alitea itu nggak ada yang benar berarti ya? Bukan. Jadi nama gereja Alitea aja sudah salah. Salah dia. Baik. Iya. Di Indonesia kau bilang salah. 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 Gini loh. Kan Alkitab nggak ada pernah menyuruh orang tuh punya nama gereja Alitea, gereja Betani, itu nggak ada. Adanya gereja di kota. Kan Paulus ini jemaat gereja Antioquia, jemaat gereja Korintus, itu nama kotanya, bukan nama masing-masing. Paham nggak? Paham berarti, yang saya maksud? Berarti nggak ada pemersatu dia, kalau begitu mah ya. Jadi bukan untuk Alitea gitu ya. Masalahnya gini loh, kan Alkitab bilang orang yang percaya Kristus itu tubuh Kristus. Yang namanya tubuh itu bukan amputasi masing-masing. Nah, lain dengan saya. Maksudnya saat ini, bolehlah ada gereja Alitea apa, tapi disadari bahwa itu sekedar organisasi. Karena di dunia ini mesti ada organisasi yang memudahkan untuk kematian, untuk pernikahan itu. Nah, ini harus ditanamkan. Kita ini sekedar organisasi, tapi kita dengan yang lain yang percaya Kristus itu satu tubuh. Nah, begitu. Yang terjadi nggak gitu. Pak Edi, aku gitu. Dulu Pak Edi. Ya, tidur sana. Ya. Kalau bisa bangunnya minggu depan supaya sehat ya. Astagfirullah. Nanti kejadiannya sama Pak Dewa loh. Gimana? Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sama saya enggak apa-apa. Kejadian kalian enggak bangun besok kan? Enggak apa-apa.
Iya. Balik Supaya lagi fresh kemana? Hei, pikirannya. Saya jangan bilang-bilang ya Aku kan. mah selalu fresh. Kalau mau transfer atau kirim beras jangan bilang-bilang ya, rahasia kita berdua. Ya betul, Pak Edi. balik Oh, jadi- ya, mau kemana bukannya dari tadi? Kenapa? Pak Ibu ya? Enggak. Selamat istirahat. Lanjut. Oh iya. Habis dia dihabisi oleh Edi. Habis kau, Bu. Enggak habis lah. Aku tak pernah takut sama siapapun. Siapa aku takuti? Kita Dia takut saking sama Tuhan. cintanya. Diserang juga seneng aja, dia cinta sama aku. Astagfirullah. Nanti Kang Satria. Aku Nanti kan Kang tahu Satria mana? kamu yang dulu pernah WA aku toh. Pak Edi sudah Nanti nikah gantian belum? marah. Gitu toh. Oh, itu lampu hijau, Di itu lampu hijau. Aku ingat orang ini Iya. yang dulu bilang, Pak Edi udah nikah belum? Aduh. Iya, Enggak, betul itu kan betul. tadi Di. hanya basa-basi kan. Kalau misalkan ada perempuan yang menanyakan kamu sudah nikah apa belum, itu artinya dia itu suka, Di, menaruh perhatian sama Edi. Jadi kan Ya. nanti kan jadi santap. Cuma memang karena keimanan Edi itu berbeda sama keimanan Alitea gitu ya. Memang sulit untuk bersatu. Guys. Nah, nanti kalau misalkan toh Edi jadi menikah sama Alitea, kira-kira Edi mau ikut Alitea nggak? Wah, Mengenai enggak soal- dong, harus punya Oh, pendirian. enggak. Santang. Aku Oh, sudah enggak menikah ya? sama Kian Santang. Baik, kalau misalkan nggak seperti itu, gimana ya? Jadi nggak bisa bersatu dong, Di. Nggak bisa, Wak. Bagaimana mau disatukan? Satu menuhankan Yesus, satu tidak. Mau menikah di mana di gereja? Nggak bisa terpaksa menikah di atas pohon. Bisa itu. DPR di bawah pohon rambutan, bisa itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Iya. Sorry. Allah. Tapi Edi berarti menolak ya? Menolak Mana berarti dia. Gimana kalau Saya tidak Rasmi? pernah menolak, tetapi keadaanlah yang tidak mengizinkan kita untuk Wih, mantap kata-katanya. Keadaan. Berarti berhenti Alitea mulai dari sekarang, jangan WA Edi lagi, ya kan? Biarlah Edi dengan pilihannya Lu sendiri belum nikah sama gitu. Kian Santang, gimana sih Ya. Bang Dewa? Oh, Nah, jadi begitu ya, Alitea ya. Jangan menanyakan Edi lagi. Kita kasihan kok sama Edi ya. Jangan dikejar-ngejar lagi. Berarti selama ini Alitea ngejar-ngejar Edi ya dulu ya? Sempat Iya. WA gitu ya? Cuma saya kan bukan tipikal orang menyakiti Tidak orang. Ya, Hmm. kita sebagai saudara sudah cukup. Cinta tidak harus memiliki. Iya, tapi boleh menikmati dong. Tidak bisa memiliki, boleh menikmati. Betul tidak? Ah? Enggak boleh. Ya, walaupun tidak bisa memiliki, kan masih bisa menikmati, betul? Bukan gini loh bro. Hmm. Jangan dipikir bahwa kedekatan, kenikmatan itu hanya seksual. Nah ini salah. Oh, kita Seksual paham di situ, bukan Madi. Tuhan. Tetapi persaudaraan yang murni itu lebih dari kedekatan Iya. seksual. Tapi usahakan sih kalau sebagai seorang lelaki itu, Edi itu harus bisa menaklukkan dia. Minimal bisa membuka hati dia. Kalau misalkan tidak bisa membuka hati dia, minimal Edi bisa membuka resleting celana dia. Itu baru mantap nih. Nah, itu namanya Ya, ya, ya. kalau Dewa 19 kamu Ahmad Dhani, tapi kalau saya kan Ari Lasso, halus gitu. Oh, gitu halus ya Bukan caranya tapi ya. penjaga hati ya kan. Oh, baik, Lo tahu baik. lagu-lagu orang bisa dilihat dari lagu yang dinyanyikan. Tapi kalau dilihat dari ini sih, Edi bukan penjaga hati, tapi penjagal. Pakai L. Iya, Itu memang dia. gua penakluk wanita. Wanita tuh pada kagum sama gua. Walaupun gua hanya mengelus-elus sebagai kakak ya enggak. Iya, betul, betul, betul. Nggak heran memang ya, banyak nenek-nenek yang pingsan kalau lihat Edi ya. Iya, Pi. Luar biasa. Nenek-nenek sampai lupa kalau dia punya cucu kok. Betul, betul, betul. Turun tuh. Tuh kan? Iya. Padahal Karena belum saudara masuk. Kristen itu nggak bisa menjawab argumen saya. Karena saya itu benar. Ini Alkitab itu nggak pernah bilang gereja Betani, gereja ini. Kalau gereja Kristen Indonesia masih betul tuh. Tapi kalau Betani ini kan di Alkitab itu gereja disebut kotanya. Gitu loh. Coba di open cam di, pengen lihat wajah Edi, Gua udah lupa. gua ini apa? Akun yang bisa open cam itu nggak ketemu, bro. Ini mudah-mudahan nanti memenuhi 400 orang bisa buka. Aku sih juga pengen buka. Aku tuh kan sukanya tebar pesona. Iya, betul, betul, Iya, betul. ini nggak bisa. Kalau bisa udah tak buka dari awal.
Iya, 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 iya. Follow aja Baik. sama Bang Dewa langsung bisa open cam coba. Ih, dia amit-amit. Amit-amit follow dia. Aduh. Ini Dewa itu aku tuh orangnya yang mana gitu loh, nggak ngerti. Yang tatoan itu ya, Iya benar tatoan. yang mau mukul si Luga itu ya. Oh bukan Dewa itu. Itu siapa? Nggak tahu itu siapa. Dulu yang pernah ketemu Luga itu loh. Bukan. Itu siapa tuh? Kan ada yang badannya gede tuh. Akhirnya ya biasa lah, namanya temen ya. Terus baik lagi. Iya kayaknya Dewa kalau nggak salah tuh. Bukan. Ini salah kali. Oh bukan ya? Oh iya. Iya. Bukan. Dewa mana pernah Dewa mukul orang di? Mencium ya. Kalau mencium juga istri doang di gitu. Nah, ini keluar lagi nih Dini. Gimana di tadi nih? Lukas itu ternyata bukan muridnya Yesus ya dia. Betul, Di? Dia itu tabib. Tapi pernah jumpa nggak dengan Yesus Lukas itu, Di? Wah, saya kurang tahu sejarah ya. Ada yang ahlinya sejarah tuh. Hmm. Saya tahu banyak tapi detail-detail kadang ada yang kelewat tuh kalau waktu saya kuliah. Berarti taunya sedikit tuh kalau begitu, bukan Ya banyak. boleh dikatakan begitu. Nah, gimana guruku? Lukas bukan muridnya Yesus. Lukas itu nabi bukan ya? Bangunkan Zuma dulu. Hai Zuma. Bangun ya. Jadi ya, betul Di. Zuma. Gimana? Zuma Iya. ini siuman atau enggak ini? Ini Pak Buya tahu nggak guruku ini? Ini orang dablek gini. Kemarin diskusi sama Dewa. Dewa bicara panjang kali lebar. Ujung-ujungnya disuruh tidur Dewa. Oh, kurang Tidur. satu on mungkin, kurang satu on. Ya. Ditanya tidur aja sekarang Pak udah Edi. jam berapa gitu. Pak Edi keluarkan jurusmu dulu Pak Edi, bangunkan Jurus muridku apa? semua ini. Kalau Nah, saya begini saja, hadir begini pasti Pak dia Edi. Bang Bentar Zuma ya. itu kalau ada saya, dia ngumpet. Begini Tidur saja. kali Pak dia. Guru silahkan Anda bernarasi, silahkan sepuasnya ya. Kami Nah. akan tidur semuanya. Lanjut Pak Guru, silakan. dia mau tendang aku. Terima kasih Pak Guru. Silakan teman-teman yang mau naik silakan. Yang mau naik silakan. Orang dablek gitu, beneran. Oh iya. Baru gitu ya, menerangkan mengenai soal kitab, menerangkan mengenai soal Islam, ujung-ujungnya disuruh Dewa tidur coba. Ketemu lagi besoknya, sama seperti itu. Apa maksudnya orang ini? Udah tahu ini diskusi lintas agama gitu kan, mestinya dia bisa mempresentasikan mengenai soal agamanya. Iya. Tapi ternyata membela pun tidak bisa. Jangankan presentasikan, membela saja tidak bisa gitu. Nah, itu dia. Malu-malui itu, memalukan. Aku sebagai gurunya itu memalukan ya. Tahu ijazahnya kira-kira dari mana itu, Di? Namanya kan guru. Itu nyogok. Nyogok ya? Iya. Iya, Kayaknya sekolahnya di bawah pohon bambu gitu ya dia ya. Iya. Baik, siap. Nah, Di, kita diskusi sedikit ya, Di. Dewa Boleh, pengen boleh. nanya ke Edi mengenai soal penyaliban ini ya, karena dari Ya. tadi itu kan konsepnya konsep penyaliban. Menurut Edi itu Yesus itu disalib atau tidak, Di? Kalau saya dikatakan sebagai dalam tanda petik Orang dablek naik lagi. Nih. mana udah nggak ada kok. Oh iya, nggak ada. Jadi gini, Anda bertanya begitu, kalau saya sudah jadi Kristen berarti orang yang percaya Yesus disalib. Kalau saya Baik. nggak percaya, saya itu Yahudi atau Islam atau Buddha atau Hindu, gitu kan. Benar nggak jawaban saya gini? Nah, gitu. Baik. Berarti memang hal yang fundamental di dalam kekristenan itu adalah Betul. penyaliban. Justru Betul yang ya? fundamental adalah ketika kita percaya bahwa kita tidak bisa berbuat baik untuk ke surga, tapi diberi anugerah. Bukan Yesus itu Tuhan atau bukan, itu malah nomor 5. Karena Yesus nomor sendiri 5. ketika tanya sama murid-muridnya, menurut lu gua siapa? Kenapa dia mesti tanya begitu kan? Nah muridnya Baik. jawabnya benar semua apa? Enggak. Salah. Nah, begini deh, begini. Gimana? Pada saat peristiwa penyaliban itu, Yesus itu kan berdoa ya, sempat berdoa Mm-mm. di dalam Yohanes 12 nomor 27. Mm-mm. Yesus berdoa kepada Bapa. Tuhannya, pada Bapa. Ya. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan aku katakan? Mm. Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Ketika itu Yesus mau disalib. Ya. Yesus berdoa minta diselamatkan kepada Bapaknya. Mm-mm. Kira-kira menurut Edi, sebagai seorang bapak itu menyelamatkan anaknya atau tidak, Di? Belum tentu. Karena kita kan sama Yesus kan sama.
Lo berdoa juga belum tentu dikabulkan. Baik. Itu suka-suka Tuhan. Baik, suka-suka Tuhan. Nah, sekarang kita bermain analogi dia. Iya. Anggaplah Bang Handi ini adalah anaknya Edi. Anggap, ya. Karena Dewa tahu Bang Handi nggak mau punya bapak seperti Edi, Dewa tahu. Dan Iya, Edi pun tidak mau punya anak seperti Bang Handi. Iya, Ya. betul. Nah, sekarang Ah, ketika Bang Handi ini adalah anak kesayangannya Edi nih. Bang Handi anak kesayangan Edi. ah, Bang Handi adalah orang yang taat kepada Edi, kepada bapaknya. ah, Tiba-tiba Bang Handi ini mau disalib, mau dihukum. Mau dihukum. Sebagai seorang anak, Bang Handi minta tolong kepada bapaknya, yaitu Edi. Minta tolong, Pak, tolongin aku. Orang dableg naik lagi. Ini orang dableg gini. biar dengerin nggak apa-apa. Nah, ketika yang namanya Bang Handi minta diselamatkan sama Edi, sebagai seorang bapak, Edi itu mau menyelamatkan atau tidak? Begini, kalau Hendy itu kan bisa waktu dia bayi ya, dia kan anakku tuh. Dia memang dilahirkan untuk tak jadikan tumbal. Nah, ketika dia gede nggak mau jadi tumbal, selamatkan aku ya. Sorry ya, lu tuh mau jadi Oh tumbal. enggak, gue punya bapak kayak lu kunyut. Loh, ini kan logika kan. Jadi gini, karena Yesus itu digutus memang jadi tumbal. Lah kok minta diselamatkan, enak aja. Emangnya siapa lo? Siapa lo? Berarti, Kata Tuhan. nah, ketika yang namanya seorang anak meminta tolong kepada bapaknya untuk diselamatkan, tiba-tiba bapaknya tidak mau menyelamatkan. Kira-kira itu bapak yang benar apa bapak yang nggak benar, Di? Itu dua sudut. Kalau Dua di sudut sudut. orang yang membela keanaan itu yang salah. Kalau membela misi Bapak itu yang benar ya, tinggal pilih. Oh, Kalau berarti dalam hal ini Edi membiarkan Handi itu untuk ditumbalkan bukan begitu dia. membiarkan, Handi itu saya bikin sama ibu saya, sama istri saya, memang mak, ini nanti kalau lahir jadi tumbal ya, terus lahir pior. Nah, lo jadi tumbal lo. Kalau dia mau selamat, sorry ya. Oh, gitu. Berarti kalau misalkan ketemu dengan peristiwa seperti ini, itu artinya Edi itu bisa dibilang bapak dablek juga kalau begitu. Betul. Jadi saya Betul dapat demi kita semua. Jadi dia korbankan anak yang dicintai demi kamu dan saya, demi dunia ini. Baik. Makanya Berarti dikatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu Adam yang kedua. Adam manusia angkatan kedua. Angkatan pertama sudah rusak semua, makanya dia dikatakan orang dablek naik lagi ini. Biar dia dengerin. Jadi Begini Bang Dewa. Iya, iya. Ibaratkan kita di atas ini lagi makan enak nih, terus ada tai ayam, enak gak? Iya, betul. Tapi mendingan hidup jadi kotoran sih, ya dia. iya. Kotoran itu hidupnya di bawah, tapi tidak ada orang yang berani menginjak. Wih, Itu kotoran ya. Betul tidak kelebihannya? Nah, kembali lagi ke yang tadi, Di. Ya. Ketika yang namanya apa mungkin Mbak Edi ini berpikiran, Handi ini kan anak gua tapi ya jelek gitu kan. Males amat gua punya anak kayak dia. Udahlah gua tumbalin aja, atau pemikiran seperti itu, Di? Atau Jadi gimana? gini, memang kadangkala ya kita ini untuk berkorban itu orang pikir kita gila. Berkorban itu nggak nalar bro, nggak adil. Tapi memang berkorban itu gitu. Ya termasuk dipikir orang gila, diledek, dipikir nggak masuk akal. Ya itulah namanya berkorban. Saya bisa mengorbankan anak saya untuk jadi pahlawan. Kalau dipikir gila kan. Jadi pahlawan itu maju perang tuh mati loh. Mending lo jadi memelihara ayam lah, aman gitu kan. Tapi itu pilihan. Itu Pilihan. jalur. Berarti antara Handi sama ayam, lebih baik Edi itu menyelamatkan ayam ya, daripada menyelamatkan Handi sebagai anak ini ya. Hah? Handi itu, tak bilangin, Handi itu adalah, ini kalau diibaratkan Yesus ya, itu adalah Adam kedua, angkatan baru. Yang diselamatkan itu Adam yang pertama. Makanya bagian dari ilahi, saya tidak ngomong firman ya, makanya teologi saya adalah Allah itu Dolby stereo. Dia bisa bagian kecilnya jadi hidup, jadi manusia, bisa makan, minum, bertumbuh seperti manusia. Ini teologi yang nggak ada di Tritunggal dan Yohanes. Nah, silakan Islam mendebat saya nggak apa-apa, tapi realitanya begitu. Kalau dia dikatakan inkarnasi itu kata-kata yang salah juga. Inkarnasi itu seperti penjelmaan, bukan Jangan, kita jangan ke situ. Kita bahas mengenai soal penyaliban. Soal penyaliban ini. Ya. Nah,
kita kembali lagi. Ketika Oke. Yesus berdoa, Hmm. sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan aku katakan? Hmm. Bapak, selamatkanlah aku dari saat ini. Berarti doa Yesus tidak dikabulkan sama Bapak ya Tidak, pada saat enak itu. aja siapa Yesus. Oh, gitu. dikabulkan. Iya, Kalau iya, kita iya. berpikir bahwa dia itu seperti kita loh. Kita itu doa, yo Tuhan, aku mau bangun masjid, aku mau membangun gereja. Belum tentu dikabulkan, walaupun itu lihatnya baik. Baik. Tapi kita di sini ya berbicara mengenai soal keimanan itu kan kita harus menggunakan yang namanya dalil. Betul tidak? Betul, betul. Nah, sekarang dia di dalam Ibrani 5 nomor 7, Hmm. selama Yesus di dunia, ia memohon dari dia yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Gimana tuh, Di? Ya nggak apa-apa. Itu dia sebagai manusia ditumbalkan nggak mau wajar-wajar aja wong manusia kok. Begini, Di. Ini Kecuali dia Tuhan. sebentar, Di. Sebentar. Gimana? Gini, kata-katanya denger ya, Di ya. Selama Yesus di dunia, ia memohon dan berdoa dari dia yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Ya kan? Ya, Nah terus? itu, jadi artinya Artinya ketika terjadi penyaliban itu di Yesus berdoa di dalam Yohanes 12 nomor 27 dan ternyata doanya itu dikabulkan di dalam Ibrani 5 nomor 7. Apa itu? Dikabulkan apa? Selama Yesus di dunia, ia memohon dari dia yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Ia berdoa kepada Allah dengan ratapan dan tangisan. Yesus itu, bro, Yesus itu Ya. orang Ibrani, nggak kenal bahasa Arab. Nabi-nabi itu orang Ibrani nggak bisa nyebut Allah, nggak ada. Tapi itu versi lu nggak apa-apa. Bukan versi, di sini ayatnya seperti itu. Enggak, orang Ibrani nggak bisa ngomong Allah. Lah nggak apa-apa. Gua cuma ngomong. Baik. Oke. Selama Yesus di dunia, ia memohon dari dia yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Ia berdoa kepada Allah Lazuma Aisuma dengan ratapan dan ini orang dablek naik lagi nih. Dengan ratapan dan tangisan dan Allah mendengar doanya karena ia menghormatinya. Artinya di sini Allah mendengarkan, Allah menyelamatkan. Ya. Berarti keinginan Allah itu jelas kalau Allah itu ingin dikabulkan. Tapi menurut makanya gini, Edi Bang, gini. dicuekin gitu. Gimana ini? Bertentangan jadi gini. dengan apa yang tertulis di Jadi dalam gini. Bible. Betul. Jadi gini, ada versi orang Kristen masuk Islam, bener kata Al-Quran karena Yesus diserupakan. Ya nggak apa-apa, ambil ayat itu. Aku tahu arahmu kan. Bukan. Nah, Kita gimana, di sini gimana? berbicara itu kan berdasarkan dalil yang tertulis. Sedangkan Iya. Edi mengatakan saya cuekin, saya jadikan tumbal. Artinya dalilnya tidak ada. Sementara Betul. Dewa di sini memberikan dalil kepada Edi. Betul. Ternyata yang namanya Yesus itu diselamatkan oleh Bapa. Iya, makanya gini bro, makanya ada 10 orang itu kemarin saya di kampung saya, itu yang 9 masuk Islam semua gara-gara ayat ini. Berarti Yesus itu benar diserupakan gitu loh bro. Nah yang satu, aku pilih apa yang dikatakan Pak Edi aja lah. Aku bilang ya nggak apa-apa. Orang jangan rame-rame orang di surga itu, gitu. Jadi memang itu ayat nggak apa-apa. Jadi kalau Yesus diserupakan, diangkat nggak apa-apa bro. Kok nggak apa-apa sih? Bukannya dibantah Menurut ini aku pernyataannya? Bukan Aneh menurut memang kami, Di. Yang satu ini aneh, orang yang satu ini Pak Edi ini. Iya. Nah sekarang ya, Gini. ketika Edi tadi mengatakan diserupakan, nah itu kan sesuai juga ada si orang dablek naik lagi, ini, aduh, ini di dalam Matius 17, Matius 17 ayat 1 dan ayat 2 itu Yesus ternyata bisa berubah wajah, artinya Al-Quran itu benar. Ternyata Betul. yang disalibkan itu bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan. Karena salah satu mujizat Yesus itu bisa merubah wajah. Betul bang. Bukan Jadi operasi gini, plastik kayak Edi, bukan. Iya, Edi kan iya. operasi plastik. Makanya gini bang. Tapi sayangnya orang di dunia ini itu memilih agama itu bukan karena kebenaran, tapi kadang karena selera. Nah itu loh. Jadi mungkin Anda benar bang, Alkitab salah. Tapi kadang orang milih selera. Aku suka Yesus gondrong. Aku nggak suka Nabi Muhammad. Itu Nah, lagi makanya itu curhat bro. Pak Edi, bukan nyeritain orang lain, lagi curhat Loh, itu namanya. Enggak, makanya aku bilang. Loh, aku kan baik hati. Si Dewa ini bener, gua salah.
dia benar Alkitab salah. Tapi sayangnya di dunia ini orang milih agama itu karena selera. Ada yang memang karena kebenaran orang pindah jadi mualah, nggak apa-apa juga gitu loh. Itu maksudnya Bang Dewa. Jadi saya nggak menentang perkataan Anda. Ini bukan Bang orang Dewa, tipikal. izin bentar, Pak Edi, bentar ya. Baik. Saya sapa dulu ini. Bapak Tiri monitor. Bapak Tiri monitor. 1, 2. Aduh, turun sendiri. Pokoknya kalau ada gua, aneh-aneh deh kejadian di room ini. Tapi serius, Bang Dewa, saya juga lihat wajah Pak Edi ini 3 bulan yang lalu kayaknya di roomnya Bang Dalbo itu. Entah 4 bulan, udah lama loh Pak Edi. Ayolah open cam Pak Edi. Serius, aku kalau sudah Soalnya bilang saya open cam, ini mau mules, ini. Jadi nggak apa-apa. Saya ini jadi biarkan bagi banyak orang Bang. Ini sebahagia lo bahagia karena aku bikin lo mulus tak kasih. Kurang apa saya? Bikin lo pengen bener Quran daripada Alkitab tak kasih. Saya ini waduh bikin orang bahagia bro, serius. Ya bentar. Bang Dewa tadi Ibrani berapa? Ibrani 5 nomor 7. Oke, 5 nomor 7. Baik, jadi di situ jelas ya kalau Yesus itu minta diselamatkan di sini, padahal Dewa ini sedang memancing akal Edi itu berfungsi atau tidak, tapi ternyata akal Edi itu memang tidak berfungsi di sini. Enggak, Ketika memang yang namanya seorang anak, ya silakan Edi dulu silakan. Gini, saya ini bukan orang agama. Jadi lo mau perankan gue sebagai seorang agamis gak bisa. Gue ini tahu semua, tapi kalau ngomong-ngomong gini biar lo debat sama Kristen aja. Gue adanya cuma buka pikiran orang aja. Artinya, saya nggak menjawab pendapatmu, tapi aku membuka orang berpikir gitu. Justru di sini Edi tidak berpikir. Iya, boleh. Bagaimana mungkin Edi mau membuka pikiran orang sementara pikiran Edi sendiri tidak terbuka, gitu kan? Loh, Cobalah untuk belajar ya. Banyak orang masuk Islam loh, karena gua. Nah, Iya. ini kan berarti saya berpikir dong. Iya, di sini enggak gini Dildi. Jangan menyandarkan kebenaran pada keimanan, tapi sandarkanlah keimanan itu pada kebenaran. Ya. Edi ini terbalik. Jadi jangan terbalik. Oke. Gini, tak beritahu siapa saya. Kamu lupa. Saya ini warga surga, manusia Allah. Jadi ngomong kebenaran itu bagi saya itu di luaran, itu sejarah. Saya sudah manusia Allah. Ya, saya warga surga. Jadi ngobrol-ngobrol aja nggak apa-apa. Kalau bisa mau menjelekkan Alkitab, tak kipasin. Biar sekalian Alkitab jelek gitu loh. Enggak, kami nggak menjelekkan. Kapan umat Muslim itu menjelekkan? Kami nggak ada sama sekali di situ. Ya, justru ngapain kami menjelekkan Kristen, sementara Kristen sendiri yang menjelekkan dirinya sendiri. Iya. Itu sudah jelas di situ. Gini, yang saya maksud untuk saya menjelekkan itu gini. Kalau Anda sedang menjelekkan atau menyalah tafsirkan, saya nggak bela. Karena ada yang bela sendiri, bagian saya sudah pensiun gitu. Biar nanti ada yang bela. Tapi saya di sini membuat Anda bahagia dulu gitu loh. Karena orang itu pengen menang dengan saya, maka tak kasih. Dari dulu saya menang terus, ya udah, kamu menang deh. Gitu. Dalam diskusi lintas agama ini kita bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah. Bukan mencari pemenangnya siapa, yang kalah itu siapa. Bukan. Ya. Tetapi yang namanya kita diskusi di sini adalah mencari kebenaran, Betul. Mencari kebenaran. Diskusi. Sebentar, jangan dipotong. Gua biasa ngomong lama, jangan dipotong ya. Kalau misalkan Edi itu mencari menang atau kalah, itu bukan di sini, tapi di pengadilan itu, bukan di sini. Nah, di pengadilan itu mencari menang kalah. Pengadilan sih. Ya, itu pun sama. Nah, sekarang kalau di sini kita mencari kebenaran, Benarnya itu di mana, ya kan? Sementara ketika seorang Mahadewa memberikan analogi yang begitu mudah nih ya, begitu mudah. Bang Edi punya anak kesayangan. Saya pengen ke Bang Abuya deh, ke Pak Abuya. Pak Abuya mah normal ya, pinter ya. Saya pengen nanya ke Pak Abuya. Ketika Pak Abuya itu punya seorang anak kesayangan yang taat, yang patuh. Tiba-tiba anak itu kena fitnah dan mau dihukum. Dan anak itu meminta bantuan kepada Pak Abuya. Pak Abuya sebagai seorang bapak. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Pak Abuya sebagai insting naluri seorang bapak itu? Mau menolong apa mau tidak? Justru sebagai kasih sayang orang tua, anak kita ketika salah ya harus menerima hukuman. Itu sebagai pelajaran untuk kedewasaan, begitu. Ini anaknya kan bilang taat.
anaknya taat, anaknya patuh, Oh, ya kan? patuh. Oh, Anaknya saya taat. boleh. Kalau anak rupanya seperti Edi ini, ya mau dibuang-buang terserah gitu. Walaupun Keren oleng anaknya. enggak, ini kan contohnya Yesus ini kan manusia mulia. Yesus ini adalah kekasih, boleh dibilang kekasihnya Allah. Dia minta tolong kepada Allah ya kan untuk minta diselamatkan. Sebagai seorang bapak, sebagai bapak yang maha kuasa. Jangankan bapak yang tidak maha kuasa lah. Sebagai bapak yang tidak maha kuasa sekalipun, ketika seorang anaknya meminta tolong kepada bapaknya, apakah naluri seorang bapak akan menolong anaknya atau tidak? Oh, jelas, Bang Dewa, karena di Islam itu kita dianjurkan untuk menjaga keturunan di antaranya. Wa hifdzuddini tsumma nafsin mal nasab wa misluha aqlun wa irdun qad wajib bagi umat muslim: 1 menjaga agama, 2 menjaga akal, 3 menjaga diri, 4 menjaga harta, 5 menjaga kehormatan, 6 menjaga keturunan. Itu Bang Dewa. Nah, Ya, tapi gini, inilah. Bang. Jadi akal Edi ini benar-benar bertentangan gitu kan. Iya, karena saya pikir Jawaban ya. gini, bro, dengar dulu sebentar. Ya, Alkitab itu kan bilang, kamu kan memperumpamakan Allah itu punya anak. Kan dalam Yurat, Alkitab jelas. Allah itu tidak beranak. Kamu jangan berpikir anak Allah. Oh, enggak ada. Kamu kan memperumpamakan bapak dan anak ini bersalah. Enggak ada, Tuhan enggak punya anak, bro. Alam Yurat. Kamu Baik, jangan musyrik deh. Berpikir analoginya itu kan analogi sebagai seorang anak. Yesus itu kan dikatakan sebagai anak Allah katanya, enggak ya boleh, kan? itu musyrik, bro. Jadi kamu tak peringatkan, kamu Islam atau Kristen jangan sekali-kali Ini berpikir kan Tuhan beranak. kita Itu bicara mengenai versi Kristen yang mengaku enggak, katanya itu pun salah. Itu salah, nggak ada anak Tuhan punya anak, nggak ada. Lam walid palam yurat, ayatnya jelas. baik kalau misalkan Tuhan seperti tidak itu, serupa Yesus ini posisinya sebagai apa dengan Bapak Manusia, ini? kan saya bilang, Yesus itu seperti itu Anda dan Manusia kesayangan atau bukan? saya. Wah, semua kesayangan, bro. Semua ciptaan itu kesayangan, nggak ada yang nggak kesayangan. Baik, Kalau ada manusia yang nggak kesayangan. berarti teologi kita belum pinter. Baik. Semua orang itu mau ganteng, mau jelek, mau bodoh, semua disayangi Tuhan, semua istimewa. Nah, apalagi Yesus ini adalah mempunyai kelebihan utusan Allah, betul? Kalau dia bedanya dia Adam kedua. Nah, Mau kamu harus Adam berpikir. kedua, Adam ketiga, Iya. baik di Adam kedua. Saya ikutin. Apapun narasi ente gue Kamu ikutin. harus ngikutin. Kamu harus, kalau nggak ngikutin, Iya. kamu akan jauh gitu loh, Iya bro. baik, Yesus Nah, ini kamu adalah benar Adam nih. kedua. Tadi kamu nggak bener, ya. Sekarang benar. Yesus ini Gitu. adalah Adam kedua. Ketika Yesus Adam kedua ini meminta tolong kepada Bapaknya, sesuai di dalam Yohanes 12 nomor 27, minta diselamatkan ketika terjadi penyaliban. Apakah Tuhannya itu menyelamatkan atau tidak, mendengarkan Oke, atau saya tidak doanya Yesus? Ini Yesus sedang lupa. Dia sedang Wih. lupa bahwa dia ini ditugaskan untuk sebagai tumbal. Sejak dari perjanjian lama. Jadi orang yang lupa mana dikabulkan. Kamu aja kalau lupa tugasmu, kamu nggak dikabulkan sama bapakmu. Yesus ini lagi Kalau lupa itu diingatkan. Kalau lupa itu Makanya. diingatkan. Dia ingatkan supaya tetap jadi tumbal. Jangan dibilang Oh. dilupakan segala macam. Itu kan orang lain nggak tahu. Makanya Petrus dikatakan kamu iblis. Itu muridnya loh dikatakan iblis. Kenapa? Dia akan menghalangi ketumbalan Yesus ini. Sampai dikatakan iblis loh. Nah, orang-orang ini yang lain-lain yang mau menghalangi ketumbalan Yesus, iblis itu sebenarnya. Baik, berarti artinya ketika Yesus berdoa itu Yesus lupa gitu ya kalau dia Iya, menjadi lupa. tumbal. Kemanusiaannya sedang hidup. Iya, Baik. dia kan manusia, bro. Jangan lupa loh. Berarti Dituhankan loh. Ketika jadi baik, intinya udah gini, stop. Dewa. Lupa. Kan Yesus nggak boleh. Kamu aliran apapun, Kristen, Islam nggak boleh menuhankan Yesus. Lam walid palan yulat. Baik. Aku tegas ini ngomong sama kamu, nggak boleh. Baik, Jangan ketika berpikir Yesus itu Tuhan. di dalam Yohanes nomor 12 nomor 27, Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus minta diselamatkan. Itu artinya Yesus sedang lupa kalau dia itu ditumbalkan. Nah, di dalam Ibrani nomor 5, di dalam Ibrani 5 nomor 7, selama Yesus di dunia, ia memohon dari Dia yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Artinya di sini Bapa juga lupa ya menyelamatkan Yesus dari kematian. Bapak lupa, Lupa, bisa lupa dua-duanya. dua-duanya lupa. Tuhan kan bisa berubah. Oh iya. Iya, Jadi Tuhan- Dengar, saudara-saudara, Tuhan lupa. Iya, Tuhan lupa. Tuhan sempurna aja lupa kok. Makanya bisa menyempurnakan kan? Bener nggak? Tuhan itu pernah lupa loh, nggak sempurna. Lu sempurna, bener nggak? Nah, Tuhan tuh lupa. Bentar, iya. Pak Edi, saya Yang sambung salah dulu lo. nih, Ustadz Orang Ali. bisa Ustadz lupa. Ali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Saya wabarakatuh. lagi menikmati sebuah komedi cerdas Telenovela, sebelum telenovela. tidur. Masya Allah. Nanti Loh, sekarang ya, tak tanya. Tuhan itu pernah nggak sempurna. Maksud Tuhan nggak sempurna, lupa nggak dia? Lupa tuh, lalu disempurnakan. mungkin Jadi sedikit Pak Edi tadinya ya, sedikit dia lupa karena sempurna tuh. iya ada kewajiban saya Boleh. menyampaikan kepada saudara-saudara muslim yang menonton ini. Benar firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang dirinya, Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah, maha mulia dan maha bersih Allah dari buruk dan jahatnya murid-murid orang kafir mencirikan dan mensifati Tuhannya. Allahu Akbar. Maha Ya, bersih tapi kan dengan saya segala kalau puji. kewanisian, saya ini tempatnya salah dan lupa, ya kan? Ya nggak apa-apa lah. Mungkin saya sedang lupa. Ada ayatnya kok. Al Baik, insanu mahalu kewanisian ya. baik. Di, ente ragu tidak di ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan salah satu utusannya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dibakar? Saya ragu karena bagi orang Ibrani, bagi nabi-nabi nggak ada Tuhan namanya Allah. Karena mereka nggak bisa bahasa Arab. Baik, Ragu baik. gitu. Bapak deh ya, Bapak ya. Ya gitu Bapak. loh. Jadi Baik. kalau sama saya harus kritis. Karena Hmm. orang nabi-nabi itu nggak ngerti bahasa Arab. Tuhannya bukan Oh, Allah. Edi mau kritis ya. Edi mau kritis. Lu kritis dari Edi dulu. Edi tidak kritis dengan huruf-huruf yang ada di dalam tulisan Bible. Kritis tidak? Bible itu bukan kitab Kristen. Oh, nggak urusan dengan Bible. Baik. Ketika Edi Alkitab nggak mengatakan, baik, siap gimana? sebentar. Ketika Edi mengatakan kita harus kritis, saya bertanya ke Edi, di Boleh. dalam Bible yang namanya Bapak tulisannya BAPAK. Heeh. Ini huruf K-nya kemana ini, Di? Oh, nggak tahu tuh. Loh, katanya kritis. Loh, harus kritis kepada Alkitab, kepada Quran, kepada Tripitaka Weda, kita harus kritis. Semua kitab itu harus dikritisi, bro. Nah, Kita baik. harus adil, Sekarang ketika yang namanya Edi mengatakan kritis ya, kritis dengan bahasa seorang Mahadewa. Sekarang Dewa balik bertanya kepada Edi, yang Boleh. namanya tulisan Bapak itu diambil dari bahasa Inggris father. Father artinya itu Bapak. Tulisan Bapak BAPAK. Nah, sementara di dalam Bible BAPA, huruf K-nya kemana itu? Itu salah, bro. Alkitab tuh jangan dipercaya. Makanya gue kritisi Alkitab. Aku adil, gitu. iya bener kamu. Tak bela Salah. kamu. Iya, Baik. iya. Quran, Alkitab, Tripitaka Weda, semua itu ada unsur manusianya. Gitu loh. Bener. Aku setuju. Kita sama-sama kritis. Semua harus dikritisi. Enak Iya. aja Al-Quran. Kamu mulai pinter loh, Quran, Wah, kurang Alkitab, ajar, semua harus Edi. dikritisi. Wah, pinter nih. Dewa ini mulai pikirannya mulai terbuka nih. Siapa bilang Al-Quran ada unsur manusianya? Kurang ajar kamu, Edi. Tuh, enggak, aku bilang Alkitab kok. Kalau Kamu Quran kan sebutin dari Al-Quran Tuhan, tadi. Ngawurai. Enggak, tadi salah ngomong tadi aku. Ya cabut, saya cabut. Keliru ngomong. Aku juga nggak pernah mau ngomong tentang Islam kok. Maaf. Baik, Di. Nah, disinilah ya dia kegabrulan dari yang namanya LAI gitu. Iya, gabrul. Jangankan Gua kan sudah menempatkan itu, satu gua kan arti. dikatakan Tuhan. Makanya gabrul. Kritisi Betul. aja. Kalau perlu dikritik, kalau perlu nggak boleh nulis Tuhan. Allah nggak boleh. Aku setuju, bro. Jadi nama bapaknya Yesus siapa? Aku takut menyinggung Islam, terserah memang. Itu ada yang nulis tuh. Aku takut, aku nggak mau menyakiti orang. Ya, Bro Edi. Gimana? Nama bapaknya Yesus siapa? Tuhan itu nggak bernama, bro. Ini silakan kalau Yahudi namanya Yahweh, Islam Ya. namanya Allah, silakan. Tapi bagi saya, Tuhan itu pencipta mulut kita, pencipta konsonan. Maka dia tidak layak dikonsonankan. Kecuali itu dipinjamkan nama saja. Tapi aslinya dia tidak bernama. Terlalu agung dia diberi nama. Lalu Yesus menyeru kepada dia yang tidak bernama begitu ya? Iya, makanya disebut Bapa. Betul, betul. Berarti Yesus tidak mengakui Yahweh atau Yud-He-Vav-Veh yang diseru oleh Musa sebagai bapaknya. Betul. Orang Yesus itu lebih kritis. Dia tidak mau nyebut nama. Dia sebut hubungan Bapak anak. Itu betul. Iya, karena kalau Kristen memaksa nama bapaknya Yesus adalah Yahweh, Rita Wahyu dalam sarapan Rita Wahyu itu bawaan saya, bro. Jangan dipercaya, Iya. maaf. Rita Wahyu itu nggak ada ilmunya. Kok nggak Bawa ada saya, di ilmunya? bawah saya. Dia Jangan belajar di ngomong Israel, Rita Wahyu. belajar bahasa Ibrani, dia teolog. Itu bahas. Yang membaca Ibrani itu dia nggak mengerti, bro. Di bawah saya.
Karena Rita fakta, Wahyu, terus ini fakta siapa itu di bawah arkeologi saya dan semua. fakta antropologi. Maaf, Anda jangan ngomong Rita Wahyu. Bukan, bukan hanya dia Rita bilang Wahyu, Tuhan saya bisa itu bawa kita sederet nama menciptakan dari bersama malaikatnya teolog-teolog itu terkenal di Kristen bawah saya, Suryato, dalam dan luar Mauzang, negeri Rita Wahyu. yang Aduh, jangan diomong deh. menyatakan, Jauh iya, sama saya, oke, jauh. oke. Bahwa Yahweh itu adalah nama dari dewa pagan dari zaman Iya, Kanaan. iya, betul. Nggak apa-apa. Betul ya? Betul, Bapak kok. Iya, Iya, Yahweh itu punya istri namanya Aserah. iya betul, betul. Ah, Makanya kita bukan Yahudi, kita nggak mau seperti Yahudi, nggak mau. Ada Billy, ya tetap teman, tapi kita beda. Billy lo Yahudi monggo, kita hormati. Karena Tuhan lu menurut Islam itu dewa gitu. semua diiyakan apa yang kita bilang. Udah lanjut aja. Enggak, saya serius. Tuhan itu bukan Yahweh. Kalau Yahudi begitu ya monggo. Coba berpikir lagi dia, berpikir lagi ketika yang namanya berdiskusi itu gunakan akal dia. Oke. Ketika yang namanya kata-kata tidak bisa lagi menyadarkan Edi, musibah yang akhirnya nanti akan menyadarkan Edi. Jika itu gini. membuat Edi sadar, maka kematianlah yang akan menghentikan keras kepala Edi. Nanti yang ada di penyesalan. Kalau memang saya salah, saya warga surga. Saya ini manusia Allah. Kalau saya salah detik ini saya mati. Tapi kita kan dialog. Mari dialog. Monggo. Memang ketika kita berbicara seperti itu kita enak tetapi pada akhirnya nanti endingnya nanti itu yang ada nanti teriakan penyesalan Ya. Maka dari sekarang Kalau saya menyesal, lebih baik saya menyesal Bang daripada saya meyakini yang tidak saya yakini. Nah maka dari itu Edi belajar. Dewa menyarankan untuk belajar ya kan. Semua pun awalnya tidak mengenal Islam semua pun. Tapi pada akhirnya ketika mereka mengenal Islam, yang tadinya niatnya menghujat, pada akhirnya dia pun jatuh cinta kepada Islam. Oh, saya jatuh cinta Bang. Sampai detik ini saya jatuh cinta. Tapi jatuh cinta belum berarti mengimani. Mau saya warga surga. Kalau saudara Islam kan Tuhannya masih di luar. Kalau Kristen saya nggak ngomong Kristen loh. Saya Tuhannya di dalam. Saya warga surga. Maka gini, saya ini terbuka. Kalau Anda bertamu ke saya, Anda menyuguhi sesuatu. Kalau itu lebih baik dari yang saya punya, saya ambil. Ternyata Tuhannya masih di luar. Ya, tapi saya itu, Tuhan saya masih sudah di dalam. Di dalam mana maksudnya? Bang Dewa, Di dalam diri saya. kalau sudah pusing bilang ya Bang Dewa. Ini Kang Dito belum pusing dari tadi kayaknya. Jadi gini, Bang Stanley, assalamualaikum Kita tidak usah warahmatullahi wabarakatuh. tidak Bang usah Stanley, ngomong ayatnya asik. Paulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku, gerunda-gerundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stanley. Jadi Iya, gini, iya. dulu Bang Zuma, ada orang namanya Bang Zuma, yaitu saya mengasihi dia juga, sayang sama dia. Kita beda tapi tetap saling sayang. Dia bilang sama saya bilang sama dia, bro, kita dialog nggak usah pakai kitabnya Paulus. Ya, jadi nggak usah dialog double. Yakobus 4 ayat 5 mengatakan, roh Allah yang dititipkan dalam diri kita. Nah, itu satu. Kalau perjanjian lama dikatakan, nanti aku akan memberi engkau roh dan hati yang baru. Jadi itu bukan kata Paulus, itu Alkitab mengatakan. Jadi passwordnya ketika kita percaya Yesus itu disalibkan, itu kita dikembalikan seperti Adam yang pertama. Adam yang pertama itu tidak sholat, tidak berdoa, tidak ke gereja, karena dia ada roh ilahi dalam dirinya. Nah, kekristenan sekarang nggak ngajar gitu, ngajarnya tentang kegerejaan. Makanya gue juga kadang ditentang sama orang Kristiani. Tapi kalau ngerti kitab, jadi kitab itu bukan milik orang Kristen, itu milik umum, diturunkan Nabi. Bagaimana kita bisa melihat, dapat hidayah nggak dari kitab itu? Makanya saya tidak pernah bilang Alkitab itu milik Kristen, bukan. Perjanjian lama milik Yahudi, perjanjian baru tulisan Injil kok. Nah, intinya di situ apa? Gimana? Ketika ente tadi mengatakan Adam itu tidak diperintahkan sholat, dari mana ente tahu? Adam diperintahkan untuk puasa, ada. Oke. Adam Gini, diperintahkan untuk puasa. Nah sementara Kalau ya, Edi ini motong-motong mulu. Ngomong-ngomong, maaf. Iya. Dan di sini cara memotong pun apa sih namanya? Di sini kita perlihatkanlah adab kita, akhlak kita, ya kan? Iya, maaf, minta maaf Bang. Saya tidak al-insan mahalatokanisian, satu banyak salah dan lupa, maaf. Lanjut Bang, lanjut. Sama kayak Yesus, sama kayak Tuhan, ente lupa berarti ya? Kita Iya maafkan. betul, makanya. Jangan dia manusia aja bisa lupa kok. Iya. Tapi ini adalah salah satu penghujatan ya kepada
ilahi yang mengatakan ilahi itu adalah lupa. Sependek ilmu pengetahuan kami sebagai seorang muslim, yang namanya Tuhan itu dipuja, dipuji, dimuliakan. Jangan sampai Tuhan itu dihinakan, Di. Ya. Dewa ngasih tahu seperti itu. Edi mau Kristen itu nggak masalah, tapi jangan sampai Tuhan Edi itu dihinakan seperti itu. Dikatakan sebagai pelupa, ya kan? Enggak, ini kan dialog, sebagai Bang. pelupa. Artinya dialog itu harus ada ilmunya. Maksudnya gini, kita nggak perlu menerangkan yang sebenarnya jawabannya orang sudah tahu. Nggak ada ini makhluk seperti kucing pun di pikirannya Tuhan lupa tuh nggak ada. Cuma ini kan sebenarnya main smart dan psikologi, Bang. Wong ini dialog masalahnya. Bukan salah, ketika ada pernyataan salah itu kan kita umat muslim itu kan harus meluruskan. Oh harus, Bang. Iya, makanya Edi pernyataan Edi itu salah, makanya kami meluruskan di situ, Di. Jangan sampai salah gitu. Disempurnakan ya, Bang. Diingatkan. Nah, itulah tugas manusia. Ketika Allah menciptakan manusia itu bukan untuk saling menilai, bukan untuk saling menghakimi, tetapi Allah menciptakan manusia itu untuk saling mengingatkan satu sama lain. Kita diingatkan. Ketika ada satu pernyataan salah, kita ingatkan. Ya, Betul, tidak betul. boleh bilang Terima kasih, seperti Bang. itu lagi. Kamu baik banget deh. Iya. ampun. Belum ada Islam yang mengingatkan gini, baru Abang Dewa ini. Oh iya harus, sama muslim itu harus diingatkan ya. Alhamdulillah. Karena kita hidup itu kan berguna, Pak Edi. Hidup itu berguna. Tidak ada yang sia-sia penciptaan Allah itu ya. Jangankan kita sebagai manusia, jangankan kotoran, debu sekalipun tetap masih ada manfaatnya ketika umat muslim tidak menemukan air wudhu, debu itu dipergunakan untuk tayamum. Debu bayangkan itu ya. Iya. Begitu, Di. Jadi saran Dewa sih belajar, lepaskan dulu doktrin, lepaskan dulu apa yang jangan sampai akal ente itu terbelenggu sama yang namanya doktrin. Jelas-jelas pernyataan Edi itu semua bertentangan dengan akal. Pernyataan Edi mengatakan kalau misalkan kitab orang Kristen itu ternyata bukan kitab suci, untuk apa diimani lagi kalau misalkan seperti itu? Sedangkan isi surat-surat yang ada sedangkan kitab suci itu berisikan mengenai soal surat-surat. Apakah surat itu layak untuk diimani? Tidak layak untuk diimani. Yang namanya surat cocoknya itu dikoleksi, bukan untuk diimani ya. Yang diimani itu adalah firman Allah, itu baru diimani. Wih, keren ya ampun. Ini kok kayak ustadz tingkat tinggi ya. Enggak, kita di sini sama-sama belajar, Di. Sama-sama belajar, ya kan? Coba untuk membuka hati. Pada saat kita berdiskusi seperti ini, ambil beberapa ilmu, gunakan akal di situ. Gunakan akal di situ untuk memilah dan memilih. Inilah gunanya diskusi untuk mencari jalan keluar. Ya, kalau kata pepatah mengatakan, if the God close the door for his people, the God surely open the window. Jika Tuhan menutupkan pintu untuk umatnya, Tuhan tetap akan membukakan jendela. Jadi serumit apapun masalah itu, kalau misalkan tidak bisa lewat pintu, setidaknya masih ada jendela. Begitu dia. Ini Bro Dewa bisa menyaingi Zuma kalau gini. Oh enggak. Dewa enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya sama Bang Juma. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau cara diskusi seperti ini dia, selamanya ente itu tidak akan pernah yang namanya menemukan kebenaran. Gitu ya. Kalau misalkan akal itu tidak dipergunakan. Tadi saja jawabannya sudah bertentangan dengan akal. Dewa mengakui dia, yang namanya orang Kristen. Apakah orang Kristen itu pintar-pintar? Pintar, Di, orang Kristen diakui. Cuma sayang, tidak betul. Itu doang. Sebentar. Menuhankan Yesus nggak pinter. Sebentar. Menuhankan Yesus. Begini, Di, ketika umat muslim bertanya jawaban itu selalu ada gitu sama mereka. Itu menandakan mereka itu pintar. Cuma sayangnya mereka itu tidak ada yang jujur. Itu doang. Karena kunci sebentar, Di. Karena kunci kesuksesan itu adalah kejujuran. Kunci kesuksesan itu bukan kepintaran, bukan. Maka dari itulah kita diperintahkan sama Allah untuk belajar. Tidak ada orang yang sukses itu karena dia berbohong, dan tidak ada orang yang sukses itu karena malas. Dan tidak ada juga orang yang sukses itu karena tidur. Orang yang sukses karena tidur itu cuma satu orang. Siapa? Lonte itu namanya, Di. Ya. Ada nggak orang yang sukses karena TikTok? Ada. Iya. Yang punya TikTok kan ini sukses ini, Di. Iya, maka dari itu belajar, Di, ya. Belajar. Jangan selamanya koplak. Ya, di dunia ente berani mengatakan seperti itu.
Tapi nanti setelah di akhirat nanti, nah silakan ya. Ini saya ketemu Bang Dewa, muridnya Bang Suma aja, cerdasnya kayak gini, apalagi ketemu Bang Dewanya ya, gila. Bisa saya langsung mumpet-mumpet bersahadat ini bisa loh. Nggak perlu Tapi bersahadat enggak lah, sih. Iya, nggak perlu Enggak, ya bersahadat. karena saya tuh masih suka babi Bang. Saya tuh kalau nggak makan babi sehari pusing nih, bisa ini lemes badan saya. Nah itu memang yang gitu loh. Ya, nggak apa-apa, terserah Edi itu mah. Enggak, Terserah. maksudnya tuh iya pusing itu loh. Itulah yang saudara-saudara saya yang muslim juga, hobi babi. Gimana sih? Aduh iya ini gimana sih? Dulu bapak nggak didik, jangan makan babi gitu. Aduh. Ya, umat muslim yang memakan babi, jangan salahkan agamanya, Di. Salahkan manusianya, salahkan personalnya. Memang banyak ada yang mengatakan yang namanya makan babi itu tidak menjamin masuk ke surga. Setuju, diakui, tetapi bisa jadi itu adalah salah satu penghalang kita untuk mencapai surganya Allah. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi kadang-kadang Bang, saya tuh berpikir saya tuh nggak pengen ke surga loh Bang. Bener Terus loh. pengennya kemana? Pengennya ya bukan surga lah gitu. Kasihan yang nggak di surga itu. Banyak orang pengen ke surga, yang lainnya gitu loh. Aku tuh kan orangnya suka yang lain gitu loh Bang. Ya, kalau Edi sih, kalau misalkan selamanya seperti ini, ya Edi nggak akan masuk surga. Yang ada Edi itu member, sudah jadi member neraka. Iya, memang betul seperti itu, Di. Aduh. Ya kalau udah jadi member ya tinggal tunggu aja nanti, ya kan? Maksudnya Seperti member apa nanti? Member apa bro? Member neraka, kan Edi tidak mau ke surga, ya kan? Iya. Nah, jelas tujuan kita di dunia itu cuma dua, Di. Yang pertama ingin kaya, yang kedua masuk surga. Selain itu nggak ada, Di. Walaupun kita berbeda-beda yang namanya nasib kita punya dua tujuan yang sama. Yang pertama ingin kaya, yang kedua masuk surga. Selain itu nggak ada. Nggak ada selain itu, Di. Bang Dewa, Ya. izin, ini ada tamu ini. Hmm. Ada Bro Admin, selamat pagi Bro Admin. Selamat pagi. Ada Bang Dewa, Bang Edi semuanya. Bang Edi, Iya. Bro Bang Admin. Stanley. Jadi kata-kata Edi tadi, dijagalah dia. Jaga pikiran-pikiran Edi karena akan menjadi perkataan. Jaga perkataan Edi akan menjadi perbuatan karena itu akan menjadi perbuatan. Dan jaga perbuatan Edi karena itu akan menjadi kebiasaan. Hati-hati dengan ucapan Edi, ya. Hati-hati, itu dicatat loh itu semua. Saya tidak mau masuk ke surga. Saya pengennya berbeda. Ya jelas kalau misalkan pengennya berbeda, Edi pengennya ke neraka. Nggak ada lagi seperti itu. Kami sudah berusaha untuk meluruskan, tapi Edi pengennya bengkok terus. Kami berusaha ingin mengajarkan, tetapi Edi ogah-ogahan. Edi pengennya bengkok terus. Mau gimana lagi kita? Belajar sendiri tidak mau, diajarin ogah, diluruskan pengennya bengkok terus. Apa yang harus kita lakukan lagi? Nggak ada. Karena sejauh ini belum ada satupun obat yang bisa mengislamkan orang, itu belum ada obat. Ya, obat apapun belum ada. Hidayah itu kan dari Tuhan Bang. Hidayah itu sudah dikasih. Hidayah itu sudah dikasih sama Allah. Tinggal Edi itu mau meraih atau tidak hidayah itu. Karena hidayah itu sama dengan hadiah. Ya, sama dengan hadiah. Apakah hadiah itu mau diambil atau hadiah itu mau dicampakkan? Ternyata Edi pengennya mencampakkan saja, ya sudah. Mau apa lagi? Terus bagaimana mungkin kami mau menerangkan kepada Edi bunga melati itu harum? Bagaimana mungkin kami mau menerangkan ke Edi bunga mawar itu begitu harum dan begitu indah, sementara Edi sukanya bunga bangke? Kan repot kalau bisa seperti itu. Ya kan? Ini berarti seperti khotbah ya. Bisa dikatakan seperti itu, Di, untuk mengingatkan. Terlepas Edi mau menerima atau tidak, ya itu terserah. Kami kan cuma mengingatkan kepada Edi saja. Saya tuh orangnya tuh ini Bang, sungkanan menghargai orang. Makanya ini kan ranahnya seperti khotbah toh. Jadi saya tidak mau menyakiti orang gitu loh. Karena Jadi gimana ini? Maaf Bang Edi, saya potong. Bang Dewa, ini Edi ini tidak meyakini Yesus Tuhan ya, Bang Dewa? Iya. Tapi itu nggak ada yang bilang Yesus Tuhan Bang. Kurios itu bukan Tuhan. Tuhan tuh ya Allah sana di atas. Nggak ada Tuhan kelihatan tuh nggak ada. Semesta menurut Bang Edi ya? Gimana? Yesus bukan pencipta alam semesta ya menurut Bang Edi ya? Loh, bukan. Jadi kalau menurut kristologi, ya boleh pendeta ketemu dengan saya. Kita belajar kristologi ya. Itu yang namanya menurut Bro yang namanya batu itu bukan benda cair. Yang namanya masuk gravitasi itu bukan Tuhan. Bertumbuh karena tumbuh-tumbuhan itu manusia, being human.
Iya, Gitu iya, loh. iya, iya, iya. Saksi Loh, ini iya. Bang Edi ini saksi Yehova ya? Oh tidak. Kalau Bukan. saksi Yehova itu, Manusia saksi Yehova baru, itu manusia Yesus baru. ciptaan. Nah, saya bertanya Hmm. pada Anda, apa di Islam yang bukan Tuhan dan tidak diciptakan? Apa? Kalau pintar Anda bisa jawab. Enggak, Bukan nih Bang Edi. bukan Bang Tuhan Edi, tapi tidak diciptakan. bentar. Apa? Ini kan ada Bro Admin nih. Saya mau tahu ini pendapat Bro Admin seperti apa. Bro Admin, boleh dibuka mute-nya Bro Admin? Iya, apa Bang? Iya, gimana itu tanggapan Bro Admin Kristen seperti Bang Edi ini seperti apa coba? Ini Maksudnya? tanggapan saja ya, silakan. Iya, maksudnya yang gimana? Aku juga pernah dengar, sering dengar Bang Edi juga. Beda. Duh, saya itu orangnya baik. Ya, tadi Bang Dewa bilang gini, iya. Orang itu kalau ceramah saya dengarkan. Beda kalau bertanya. Nah ini ngatain saya beda, nggak apa-apa. Aku tetap mencintai ini. Bener loh. Saya dari hati ini nggak ada kebencian. Orang beda dengan saya, orang ngatain saya tetap mencintai. Bang Edi, gimana? katanya orang Kristen itu kalau yang tidak menuhankan Yesus itu bukan Kristen. Kata siapa? Katanya orang Gini, Bang. Kristen. Nah, orang Kristen yang mana dulu? Ya kan? Itu Katakan gini, kalau 99 orang berkata salah, ini tak beritahu Bang. Kalau 99 orang berkata salah dan 1 orang berkata benar, bukan berarti kebenaran itu yang banyak. Saya 1 nih benar, 99 salah, ya tetap yang 99 salah. Cara berpikirnya harus begitu. Jadi jangan berpikir karena kita ini sedang apologet, terus yang Kristen tuh yang benar yang banyak. No, yang benar nih Edi. Gitu loh. Yang lain itu keliru, Bang. Ayo, Bro Admin. Tetap ada Ayo salahnya. angkat bicara ini, luruskan Makanya ya tadi Yesus ditumbalkan. Nah, itu yang salah. Lah kalau yang ditumbalkan itu baru salah. Kan nggak ada ditumbalkan di situ. Kalau soal Bang Edi kan punya pandangan sendiri toh, dan dia sudah mengaku itu kalau itu memang dalam pandangan Bang Edi sendiri. Kan kita ada lembaga nih, lembaga kekristenan yang menaungi dan sudah ada dasar-dasarnya dalam memahami kekristenan bagaimana. Di sini kan Bang Edi berdiri sebagai Bang Edi sendiri, ya silakan saja. Iya. Saya Iya. dan dikatakan berdiri sendiri boleh. Gitu. Iya, enggak apa-apa. Iya nggak apa, makanya kan nggak apa-apa. Artinya di kekristenan itu kan keselamatan bukan karena pengetahuan kan, karena menerima Kristus sebagai juru selamat. Makanya saya berbeda, Anda berbeda, sama-sama diselamatkan. Nggak apa-apa, ayo kita dialog. Karena teologi Kristen itu belum sempurna. Mau Tritunggal mau Oneness itu belum sempurna. Ya, kalau dikatakan belum sempurna memang ada yang bilang begitu karena puncaknya kan. Bukan ada yang bilang begitu, Bang. Namanya rahasia ilahi, itu bukan Iya, sempurna. puncaknya misteri. Keselamatan itu sempurna pasti. Di dalam Yesus ada keselamatan. Itu aja. Tapi kalau ngomong tentang Yesus siapa, itu belum sempurna. Roh Kudus bagaimana? Nah, Edi ini pakarnya. Jadi jangan khawatir dari dialog dengan saya, karena sama-sama diselamatkan. Saya ngomong gini, Tritunggal itu Yohanes 1 ayat 1, itu firman yang jadi manusia, itu salah. Itu karena itu bahasa personifikasi. Akhi Stanley barangkali ingin masuk, silahkan Akhi. Ya, ini mungkin saudara-saudara guru-guru yang di atas sudah pada capek, Bang Dewa, Kang Dito ya. Apalagi Akhi Sugi udah tidur mungkin sama Bang Handi ya. Kalau Bang Juma jelas sudah tidur. Lanjut Akhi Stanley barangkali ingin masuk, silakan. Iya, selamat malam Bang Edi. Selamat malam Bang Bro Admin. Saya izin bernarasi. Saya tidak membela Bang Edi, tetapi saya sedikit mengkaji tadi pengertian Kristen. Nah, kalau kita mengkaji Kristen dari sudut pandang komunitas, mungkin Bang Edi akan dibidatkan di sana mungkin ya. Tetapi kalau kita bicara Kristen secara hakikat, yang mana Kristen berasal dari kata pengikut Kristus atau dari kata dasar pengikut Mesias yaitu mesianik, dan beliau tidak menuhankan Yesus, Petrus juga pengikut Kristus atau Kristen dalam hakikatnya Kristen. Yohanes bin Zebedeus, Yakobus bin Zebedeus, Tadeus, Bartolomeus dan lain-lain itu mereka pengikut Yesus atau pengikut Kristen, pengikut Kristus atau mesianik lah, para pengikut Nabi Yeshua Hamasya.
Pertanyaannya, apakah mereka menyembah Yesus? Tentu tidak. Bisa kita cross check di dalam Bible. Jadi kalau dari sudut pandang komunitas kekristenan mungkin beliau bisa dibidatkan. Tetapi kalau dari sudut pandang hakikatnya pengikut Kristus itu masih bisa diperdebatkan. Karena banyak Kristen-Kristen sebelum konsili yang tidak menyembah Yesus. Mungkin dari saya seperti itu, Bang. Silahkan. Gini Bang, saya tidak mengatakan bahwa yang tidak seperti saya itu sesat dan salah, enggak. Artinya di dalam pendidikan mungkin masih TK. Nah seperti gini, seperti katakan bahwa Kristen itu menyembah Tuhan atau menyembah Allah. Sebenarnya kalau kita sudah mengerti intinya itu salah. Kristen itu tidak ada menyembah. Kata menyembah dalam Alkitab di Perjanjian Baru itu namanya worship. Worship itu mengagungkan. Mengagungkan itu ya mengagungkan, tapi konsepnya tidak seperti atasan sama bawahan. Memang Tuhan itu adalah derajatnya jauh lebih tinggi wong Dia pencipta, tapi kita hubungannya itu sahabat. Nah, kalau Kristen yang awam itu masih ngertinya nyembah. Sehingga ketika saudara yang di luar Kristen, kamu nyembah apa? Dia langsung pikiran dia nyembah. Padahal kata-kata sembah ini beda antara Kristen, Yahudi dan Islam. Itu beda. Nah, saya itu paling paham seperti itu. Nah, kalau yang nggak paham kan sebenarnya dia menjawab sesuatu yang sebenarnya dia salah, yang dia tidak jalani. Karena kekristenan itu berdoa, itu bukan menyembah. Berdoa itu berkomunikasi. Jadi nggak ada konsep sembah sebenarnya. Itu dulu, ayo Bang siapa yang Kristen tadi ini? Silakan dikritik saya kalau salah. Saudaraku, Bang Stanley lanjutkan ya, dan saudara-saudara yang lain mungkin kalau saya tidak monitor saya ketiduran, udah repot ini mata saya. Aduh, lanjut. Akhi Stanley lanjut. Ya, ini ada tulisan di bawah ini sebentar lagi Edi mengatakan dirinya Tuhan. Enggak akan. Kalau Tuhan di dalam saya mengekspresikan Tuhan, iya. Tapi kalau saya Tuhan, jelas bukan. Jadi konsepnya kita harus ngerti apa yang dimaksud. Orang bilang ini batu gitu ya. Kita jangan pikiran kita tentang batu, tetapi apa pikiran orang tentang batu yang mengatakan itu baru orang cerdas. Jadi Bible-nya pakai Bible apa? Kalau dasarnya saya pakai Bible lah. Ya Bible apa adanya itu. Gimana? Katolik 73 kitab, Ortodok ada tambahan lagi, Protestan 66. Pakai yang mana? Kalau saya pakai perjanjian baru saja sih. Tapi tanpa kita Paulus ya, tanpa kita Paulus seperti ini. Karena nanti banyak debat kalau jadi perjanjian baru tanpa kita Paulus. Sama seperti sama Zuma, aku dialog, lu nggak usah pakai kitab Paulus lah. Nanti lu kebanyakan masalah gitu. Ya, sebentar. Tapi yang mengatakan Yesus ditumbalkan itu Galatia 3:13. Mati terkutuk. Oh, makanya saya nggak pakai itu. Pakai aja saya Matius 26 ayat 28. Makanya gimana tulisannya? Kalau saya dialog tak pur. Nggak usah pakai Paulus, saya nggak suka. Rambutnya nggak bisa gondrong sih. Jangan. Di mana tertulis Yesus akan disalib di Matius? Matius 26 ayat 28 baca Bang. Kalau mau tahu, kalau nggak mau tahu ya nggak usah kita ngomong bakso aja. Matius 26 ayat 28. Loh, serius. Saya orangnya ini bukan agamis, Bang. Bukan mau ngomong agama kita kebetulan ini kan itu kalau jenengan tadi dengerin Bang Zuma tuh dalil-dalilnya itu mengenai itu Bang Dewa kok. Bang Zuma itu tadi tak panggil nggak ada. Itu Bang Dewa. Kamu jangan fitnah orang. Kalau Bang Dewa itu keras, bukan seperti kalau Bang Zuma itu keras. Jadi Guru Zuma itu awal tentang tema Yesus yang disalib Yesus atau Yudas itu banyak poin-poinnya. Gimana? Oh gini Bang, kalau saya gini. Kita ini kan berdialog dengan dasar yang berbeda. Ketika orang yang cerdas seperti saya, maksudnya cerdas bukan pinter ya, cerdas spiritualnya, orang itu tidak bertanya, orang ngomong berpendapat kepada kitab lain, ya harus diiyakan. Karena saya bukan tipikal pendialog sama seperti orang lain. Beda kalau orang bertanya, atau bertanya yang nggak perlu dijawab. Nah, maka silahkan ngomong tentang Yesus tidak disalib, silahkan. Tapi Alkitab bilang Yesus disalib dan mati. Nah orang cerdas sebenarnya gini loh, nggak bisa membandingkan
Quran sama Alkitab ini jelas benda berbeda kok. Isi di dalamnya itu beda, Bang. Nabi-nabi yang di Alkitab dan yang di Quran itu beda. Isa dan Yesus itu beda. Oke. Jadi nggak bisa digatuk-gatukkan. Bang Edi sudah memahami penulis Bible sinoptik sama Yohanes itu. Penulisnya apakah memang benar-benar mereka berempat atau orang lain atau saya malah nggak suka, Bang. Saya suka sejarah aja di luar penulis-penulis itu, Bang. Oh. Berarti gimana? Cuman iman buta aja di Bible yang 4 itu aja. Sebenarnya bukan iman. Kalau orang Kristen mengatakan iman itu sebenarnya itu bahasa agama lah ya. Sebenarnya percaya dengan kisah. Nah, yang benar itu. Jangan ngomong iman. Iman itu terlalu agamis. Misalnya gini, saya percaya Presiden Jokowi itu Presiden Indonesia. Walaupun saya nggak ngelihat ya di Jakarta ya presiden, tapi saya lihat. Gitu. Percaya, oke. Terus ajaran yang Yesus ajarkan di Matius 5:17-21, apakah kan katanya enggak, karena tadi kan makan babi ya. Nah, itu gimana? Kan Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Kalau Yesus nggak makan babi nggak apa-apa, itu urusan Yesus. Kalau orang Yahudi nggak makan babi nggak apa-apa, itu agama Yahudi. Tapi kalau saya, itu lain. Saya bukan agama Yahudi, saya sempalannya Yahudi. Maka saya makan babi. Karena bukan Yahudi saya. Istilahnya kalau mau dikatakan melenceng itu kan pengikut Kristus. Gimana? Yang ditulis oleh Paulus juga. Oh, saya bukan pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus itu Kristen, Bang. Kalau saya bukan pengikut Kristus. Oh, kalau ada masih ada orang yang mengimani pengikut Kristus, silakan. Tapi kalau Kristus gini, Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, ini maksudnya apa? Orang-orang agama itu mencuri, membunuh, dan membinasakan melalui apa? Melalui kata-kata yang dipelintir. Nah, selanjutnya bilang gini, tetapi aku datang supaya engkau memiliki hidup. Dia ngomong sama orang hidup, sama murid-muridnya. Aku datang supaya kamu memiliki hidup. Nah, ternyata hidup yang berkelimpahan. Nah, ini kalau orang karismatik bilang hidup yang berkelimpahan ini duit, materi. Tapi yang sebenarnya bahasa aslinya zoe. Zoe itu kehidupan ilahi. Jadi Kristenan itu bukan makan, nggak boleh makan ini, tetapi memiliki roh yang baru. Itu kekristenan. Bukan agama loh ya. Poinnya adalah Bang Edi bukan Kristen, selesai. Oke. Admin, ini ada tamu juga. Aksi, Ustaz Abu Musa. Assalamualaikum. Kang Dito, maksudnya gitu loh. Kan sering dikatakan. Sambil nyopir tapi dengerin nyimak. Ya. Maksudnya Kang Edi itu gini loh, kan sering dikatakan orang Kristen itu bukan pengikut Yesus karena tidak melakukan apa yang Yesus lakukan. Kan begitu, maksudnya itu menolak itu. Sekarang kalau kadang-kadang diukurnya begini, Yesus sujud, orang Muslim sujud, sehingga Muslim ini lebih mengikut Yesus. Kadang-kadang hal itu maksudnya yang ditolak sama Bang Edi, yang disebut dengan bukan pengikut Kristus. Kalau misalnya itu sebagai dasar ukuran bahwasanya bukti mengikuti Yesus. Tadi beliau memastikan bahwa beliau itu nggak mengikuti Paulus. Paulus. Maksudnya itu dipur itu maksudnya dalam diskusi tidak usah pakai surat Paulus. Karena jenengan tidak percaya Paulus dan Paulus dianggap sesat, ya udah kita diskusi tanpa surat Paulus. Tapi yang diakui saja, misalnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Begitu maksudnya. Ya nggak akan bisa. Percaya saya. Ngepur Paulus pun misalnya ditiadakan Paulus, nggak akan terjadi Kristen. Satu-satunya surat-surat di dalam Paulus, tulisan Paulus itu yang akan menjadi agama Kristen. Karena poinnya adalah di penyaliban. Kalau penyaliban itu Paulus itu menganiaya orang Kristen sebelum dia jadi rasul. Bang Dito, tak beritahu. Paulus itu menganiaya orang Kristen sebelum dia jadi rasul, belum ada kitab. Itu orang Kristiani sudah dianiaya dia. Nah, lu harus belajar kalau jadi apologet. Lanjut. Loh, serius, belum ada kitab tuh, sudah ada orang Kristiani yang dianiaya. Bang Edi mungkin ditunjukkan saja dalilnya, ayatnya yang mana Paulus menganiaya orang Kristen, Bang. Silahkan. Oke. Tak buka.
Ini handphoneku tak buka dulu. Banyak itu ketika aku menganiaya jemaat Tuhan. Banyak. Ini Itu yang ngomong tadi pengakuannya Paulus, Bang. Itu pengakuan Paulus. Maksudnya yang narasi dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang mana si Paulus ini adalah penganiaya orang Kristen. Kalau itu keluarnya dari mulut Paulus, berarti ya itu klaimnya beliau gitu, Bang. Ya gini aja. Kamu kan dialog dengan saya. Saya harus pakai kitab apa? Aku tanya. Kamu kan minta dalil nih. Enggak, Nah, gini aku Bang, harus- gini Bang. Tadi kan Abang bernarasi untuk menjelaskan seakan-akan Bang Dito nggak paham kalau si Paulus ini adalah penganiaya orang Kristen. Saya yakin Kang Dito paham, tetapi beliau tidak mau bernarasi seperti itu karena memang tidak ada dalilnya yang mana si Paulus ini pernah menjadi seorang penganiaya orang Kristen. Ujuk-ujuk dia tiba-tiba ngaku di Damaskus dalam Kisah Para Rasul 9, yang mana beliau bertemu dengan Yesus Hamasiah di situ dalam bentuk roh yang disaksikan oleh Ananias dan juga beberapa teman-temannya pada saat itu. Dan dia mengklaim bahwa saya dulu ini yang mengklaim itu kan yang mana engkau Saulus. Dia bilang, siapakah engkau? Aku adalah Yesus, orang yang engkau aniaya. Itu kalau kita bicara narasi dari Kisah Para Rasul. Tapi kalau Abang tadi komitmen untuk tidak menggunakan surat-surat Paulus, ya itu salah satu kisah tentang Paulus gitu loh, Bang. Oke, tak cari dulu Bang. Maka gini. Saya berkali-kali bahkan ratusan, tidak terhitung ya. Saya dialog dengan orang Islam, mana dalilnya? Ketika ketemu ada dalilnya, ya udah nggak ada minta bilang, oh iya ya, itu nggak ada, sudah diam. Lalu apalagi nah? Itu begitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi gini, Bang, dalil itu yang maksudnya logis. Loh, gini makanya saya tanya, saya sudah nggak pakai kitab Paulus, terus nggak boleh pakai kitab apa lagi? Kalau bilang yang logis, mendingan gua pakai primbon aja. Bang Edi, saya menarasikan begini, tanpa ada surat Paulus, Kristen itu nggak akan eksis. Loh, silakan, Anda kan dialog dengan saya. Saya eksis nih. Makanya saya menginformasikan kalau surat Paulus itu tidak dikanonkan, itu poin fundamentalnya adalah Kristen nggak akan eksis. Kenapa? Kristen akan eksis karena adanya penyaliban. Penyaliban ini supaya eksis untuk dosa waris, doktrin dosa waris. Kemudian penebusan dosa itu juga doktrin, kan begitu. Jadi saya menarasikan bahwa kalau di Pur tadi itu saya nangkepnya itu nggak pakai surat-surat Paulus, ya berarti nggak ada Kristen, kan gitu. Ya gini aja Bang, gini. Sebelum Paulus ada, itu apakah belum ada orang percaya Kristus ketika Yesus disalib? Pertanyaan saya ini aja. Sebelum Paulus nulis kitab nih, ya kan? Sebelum katakanlah, nah kita sulit ya kalau ngomong nggak percaya Paulus bertobat juga nggak percaya. Lalu kita mau ngomong apa ya oke lah. Terpaksa saya ngomong di kitab yang Paulus tulis saya. Kalau sebelum Paulus itu katakan bertobat, apakah Kristen belum ada? Stefanus itu dianiaya sampai dirajam mati. Itu sebelum Paulus jadi rasul. Maksudnya Bang Dito tadi bukan berarti Kristen tidak ada, Kristen tetap ada, tetapi tidak seeksis sekarang karena Paulus lah tokoh utama kekristenan yang membawa agama Kristen keluar dari Israel. Sebenarnya tidak ada Paulus, Kristen hanya bertumpu di Israel saja, Bang. Ya, makanya Paulus itu kurang ajar tuh. Harusnya Kristen jangan banyak-banyak. Aku juga kurang setuju karena surga terlalu rame, Bang. Aku tuh juga sebenarnya nggak suka kalau surganya penuh gitu loh. Sama, kita sebenarnya sepakat Bang gitu. Ya, tapi mayoritas Kristen menyembah Yesus itu gimana Bang? Tapi mayoritas Kristen menyembah Yesus itu gimana Bang menurut Abang? Ya itu urusan Abang dia. tidak menyembah Yesus. Nah, sedangkan kalau memang kita meyakini bahwa penghuni surga adalah orang yang tidak menduakan atau tidak menduakan atau tidak menyembah ilah lain selain Allah atau selain Yod-Heh-Vav-He dalam literasinya tanah itu kan, Abang juga salah satu orang yang tidak menyembah Yesus. Dan jika Abang klaim kalau Kristen banyak akhirnya surga penuh, apa iya semua Kristen masuk surga sedangkan banyak orang Kristen yang menduakan ketuhanan kita atau bahkan mengkonsepkan dalam konsep-konsep lain selain ehad atau ahad itu Bang? Silakan. Kalau saya mengikuti Bang, saya ngomong dengan Abang pengennya mereka itu masuk neraka. Ya udah, masuk neraka, jangan sampai surga penuh. Kalau Abang memasalahkan dia kok nyembah Yesus, Abang dialog dengan mereka, kan Abang dialog dengan saya. Ya. Saya juga nggak setuju kalau mereka sebut Yesus itu Allah. Nggak setuju juga, karena Yesus manusia. Abang boleh bicara gak?
Boleh bicara nggak? Izin bentar ini Boleh, Bang boleh. Konsil nih ini Muslim apa Kristen Bang Konsil nih? Kristen. Yap, selamat pagi ya. Wah ini rame nih. Ini Bang musuh gua ini. HRZ Muslim apa Kristen? HRZ monitor HRZ. cek 1 Belum dibuka mic-nya mungkin. 2 Biarin aja Bang. Tes Bang HRZ. lanjut. Ya, salam kenal buat semuanya. Saya Ya, Abu Musa dari Ya, Bang Australia. Abu Musa, Masya Allah. Ini Bang HRZ monitor nggak ya? Tapi malah lanjut. Saya mendengar tadi statement-statement dari Bang Edi Gerung itu. Ya, ini sebetulnya orang bodoh yang memang tidak punya mikias atau standar berpikir gitu. Kalau Alhamdulillah, terima kasih, bicara Bang. seharusnya punya landasan. Dia itu pokoknya semau hawa nafsunya aja, itu yang dikatakan dalam Al-Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Iya, Bang. Apakah tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Jadi intinya gini, yang terakhir aja saya ambil kata-katanya. Ini saya quote ya. Dari mana landasan Bang Edi mengatakan luasnya sorga itu ukurannya, katakan kilometernya apa, kok bisa tahu dari mana? Jadi memang kalau standar berpikir nggak boleh itu. Oh nggak ada Bang. Asumsi, Surga itu nggak logika, ada. Surga itu di hati Abang. Jangan pikir surga itu tempat. Surga itu suasana. Surga itu bukan tempat. Oke, nggak masalah. Itu nggak masalah mau suasana, mau tempat, Nah, iya, makanya mau jangan pikir satu ukuran. angan-angan. Kalau Ini suasana kan itu nggak ada perlu ukuran, landasan. Bang. Ketika Jadi Abang harus dikatakan belajar. penuh, Harus belajar. ketika Surga itu bukan ukuran. dikatakan penuh, coba dengar ini. Ketika dikatakan penuh, berarti kan itu ada kapasitas gitu. Kapasitasnya itu siapa gitu? Apakah memang surga itu nggak bisa dimasuki lagi ketika seluruh dunia awal manusia sampai akhir masuk ke surga? Itu tolong dijawab landasannya apa? Kalau angan-angan itu berarti emang Anda itu Soalnya gini sebetulnya Bang, orang stupid. soalnya tiketnya itu sudah terlanjur digratiskan. Itu salah sebenarnya. Tiketnya harus mahal sebenarnya. Nah karena terlanjur digratiskan, maka ini gimana? kan yang beda kan Bang Edi beda dengan Kristen yang lain gitu, Akhi Abu Musa. Nah ada Bro Admin dan Koshel, ini bagaimana tanggapannya tentang Kristen, tapi bukan Kristen, tadi udah diinfokan bahwa Bang Edi bukan Kristen kan, diinfokan bahwa Bang Edi bukan Kristen kan. Oke, Iya, mungkin saya bisa dari memahaminya itu tadi. Bisa Begini kan, memahaminya kalau Kristen itu kan udah jelas berarti kitab sucinya, Bible-nya ada yang versi Paulusnya, ada yang Ini Pak versi lain. Pokoknya dia punya standar berpikir lah istilahnya. Apa namanya cara berpikirnya. Karena Edi ini standarnya apa gitu. Kalau logika, asumsi ataupun akal-akalan itu nggak sebagaimana manusia pintar gitu. Ini Pak Bu. Benar Sebentar ya, aku 1 menit aja. Oh, ya, Saya itu kalau akal-akalan itu buat apa? Wong saya sudah ganteng, kaya, istrinya cantik. Ngapain ngakalin Anda? Saya ini mencintai Anda. Saya ini mengasihi Anda, cuma saya ngomong apa adanya saya. Lanjut. Ya, gini Pak Bu, Kang Dito dan semuanya ya. Saya juga sering mendengar apa namanya pendapat Bang Edi. Jadi banyak sekali yang disampaikan, tetapi yang saya garis bawahi, Bang Edi berdiri sebagai Bang Edi sendiri, bukan mewakili atau berlandaskan lembaga misalnya kekristenan gitu loh. Dan itu ya sah-sah saja dalam hal ini, khusus pada diskusi misalnya ruang TikTok seperti ini. Dia menyatakan sebagai pribadinya sendiri gitu loh. Jadi jangan kemudian dikatakan tidak punya landasan berbeda dengan Kristen lain, enggak. Memang sudah sering digarisbawahi Bang Edi berdiri mengutarakan pendapatnya sendiri, tidak di dalam garis lembaga gitu. Maksud saya kan manusia juga nih. Hilangkanlah agama saya atau apa. Manusia itu kan bisa ngomong dan didorong oleh cara berpikir. Nah, cara berpikir itu manusia pada hakikatnya semua sama gitu ya.
Nah, kalau dia cuma sendiri dari sejak Adam sampai Yaumil Qiyamah itu cuma ada Edi. Nah, itu ya nggak usah diskusi dengan orang gitu. Nggak maksud saya ini punya landasan, tapi saya tidak mewakili Islam gitu loh maksudnya, Bang. Iya, gitu. Bang Bro itu. Saya ada landasannya, tapi saya tidak bilang bahwasannya mewakili Kristen tuh gini, enggak. Ini saya sendiri pribadi. Itu. Oke, paling tidak poinnya Bang Edi itu bukan Kristen tadi karena menganggap Yesus itu bukan Tuhan. Cuman konsepnya hampir sama karena mempercayai penumbalan. Yesus itu ditumbalkan. Makanya kita dialog aja. Nah, lebih enak Ya, dialog aja Pak Dito. Saya bukan Kristen, oke. Nyambung yang Saya tadi tuh tuh. nggak menolak. Dialog Nyambung aja. yang tadi tuh Gitu. bagus tuh. Kan tadi katanya soal Yudas dan Yesus ya, yang disalib Yudas atau Yesus kalau nggak salah tadi temanya. Kalau di dalam Islam tuh bener nggak sih bahwasanya yang disalib itu si Yudas ini, dan kapan itu pergantiannya itu kira-kira? Izin menjawab. Jadi kalau dalam Islam tidak menjelaskan yang disalibkan Yudas, tetapi dijelaskan yang mana Isa Al-Masih diserupakan. Tidak dinarasikan siapapun dia yang mengganti tokoh Isa Al-Masih di kayu salib. Tetapi sedikit kita bukan kita sedikit tanggalkan pandangannya Al-Quran yang kita coba kembali ke abad 1, Bang. Kalau memang teman-teman selalu berpandangan bahwa mungkin durasi antara kisah kejadian penyaliban Yesus Masih dengan literasi yang turun di Al-Quran itu mungkin dari rentan waktu momentumnya cukup jauh. Ayo kita kembali ke abad pertama. Di abad pertama itu kita sedikit netral gitu Bang. Netral, kita tidak membela doktrin atau organisasi yang mengkanoni kitab-kitab yang kita pegang sekarang. Tapi kita coba berdiri sebagai orang yang open mind kepada apapun yang menjadi literasi pada saat itu. Oke, di sana ada Matius, ada Markus, Lukas, dan juga Yohanes. Tetapi jangan lupa ada Injil-Injil lain yang tidak dijadikan Injil kanonik. Ada Basilides, ada kitab-kitab lain, Thomas, juga beberapa kitab-kitab gnostik dan juga apokrif gitu kan. Nah, kalau kita kaji satu kitab, contohnya kitab Basilides atau pandangannya Basilidean. Basilidean ini kan kalau dari segi usia kitabnya lebih tua daripada kitab Yohanes. Dipastikan dia lebih duluan, kodeksnya itu lebih duluan lebih tua daripada Yohanes. Nah, pandangan orang Basilidean yang hidup sama-sama di abad pertama itu, yang disalibkan bukan Yesus Hamasyah. Bahkan ada berpendapat bahwa itu adalah Simon dari Kirene. Itu ada. Saya kebetulan punya bacaan-bacaan tentang Injil Basilides. Jadi kita agak terlalu jauh kalau kita mau kaji dibandingkan dengan literasinya Al-Quran. Di abad pertama saja sudah sangat banyak pendapat apakah iya Isa Al-Masih atau Yesus Hamasyah yang disalibkan atau bukan. Nah, terjadi perdebatan di abad pertama itu. Perdebatan itu yang akhirnya dalam kitab-kitab kanonik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ya literasinya sama, seragam. Kenapa seragam? Karena sebenarnya yang menjadi tumpuan cuma satu. Ya satu itu cuma Markus. Karena dalam literasi yang saya baca terbitannya United Bible Society, Injil tertua Markus yang ditulis oleh ada 9 kemungkinan penulis Markus, belum tahu siapa, yang jelasnya ada 9 kemungkinan. Kemungkinan terbesar namanya Yohanes Markus. Nah, Yohanes Markus ini penulis kitab Markus, kitab tertua di antara 4 kitab tersebut. Penulis Lukas dan juga penulisnya Matius membaca dulu Injil Markus baru menulis kitab. Jadi di saat Gurunda Dito menulis kitab, saya membaca kitabnya Bang Dito, saya bikin Injil baru namanya Injil Stanley. Jadi isinya Injilnya Stanley ini adalah apa yang dituangkan dalam Injilnya Bang Dito. Jadi contoh seperti itu. Jadi Injil Markus adalah fondasi paling kuat dalam 4 Injil yang tadi. Ini menurut United Bible Society. Jadi Injil Markus adalah Injil tertua yang mana penulis kitab Markus dan juga penulis kitab penulis kitab Matius dan penulis kitab Lukas membaca dulu Injil Markus. Dia baca dulu, dia pahami dulu apa isinya, baru dia menulis baru dengan versinya dia. Jadi kalau isinya seragam ya harap dimaklumi, makanya disebut dengan Injil sinoptik. Nah, jadi dibilang sinoptik karena itu tadi penulis Matius, entah siapapun namanya, yang menulis kitab Matius dan yang menulis kitab Lukas yang diakui adalah seorang dokter atau tabib dan dia adalah seorang sahabat Paulus. Mereka itu bukan karena dikasih wahyu,
bukan karena apa namanya observasi, tetapi observasinya bukan dari sudut pandang geografis, antropologis dan juga lain, tetapi hanya berobservasi dari literasi Injil Markus. Setelah baca Injil Markus, mereka membuat Injil. Nah, makanya kenapa seragam isinya? Yang agak berbeda itu Injil Yohanes. Yang jelas penulisnya bukan Yohanes bin Zebedeus. Dan ada beberapa pandangan-pandangan filsuf-filsuf sekuler Yahudi yang dimasukkan dalam Injil Yohanes, termasuk Philo dengan dan lain-lain gitu kan. Tetapi kita kembali lagi yang mana perdebatan Yesus Hamasiah disalib atau tidak sebenarnya bukan dengan pandangan orang yang berdasar kepada literasi Al-Quran, tetapi orang-orang yang bersandar kepada pandangan Basilides yang sama-sama hidup di abad pertama itu menentang tentang Yesus Hamasiah, bahwa dia itu tidak disalib. Makanya saya sebagai seorang muslim, saya meyakini bahwa Quran surah 19 itu menggenapi nubuatan tersebut, yang mana telah terjadi perdebatan di internal orang Yahudi. Yang mana perdebatan apa iya Isa atau bukan Yesus atau bukan Yesus atau bukan, itu perdebatan itu sudah terjadi di abad pertama. Jadi hanya mungkin karena kita terlalu bergeser kembali kepada sudut pandang Injil-Injil kanonik, akhirnya kita terpatri dalam pikiran kita yang mana Yesus disalib dalam sudut pandang literasi 4 Injil tadi. Tapi kalau kita bicara netral, kita coba buka diri untuk tidak terpaku kepada organisasi yang melakukan kanonik-kanonik tersebut, karena pasti ada kepentingan. Kenapa kok cuma 4 itu yang dikanon? Kayak gitu. Makanya harus kita kaji lagi. Makanya kalau kita netral, kita kaji lebih luas begitu untuk literasi yang ada pada zaman itu. Silahkan. Siap. Silahkan Bang Edi. Jadi gini, saya itu mengasihi semua lah ya, mau Kristen mau Islam, mau yang nyakiti saya, nganggap saya bodoh. Cuma saya tanya sederhana, ini kan ruang apologet. Seandainya saya Kristiani, abang tadi bilang seperti itu, lalu saya suruh pakai dasar apa untuk saya bisa memberikan data? Itu bang. Pakai Alkitab Pak. Siap ya, Bang. makanya itu yang saya tadi kita tidak dapat poin landasan berpikir, karena di saat kita menarasikan hal-hal yang menentang keimanan Kristen, abang memposisikan diri sebagai seorang Kristen. Tetapi di saat abang bertentangan dengan ajaran Kristen, abang memposisikan diri sebagai orang yang tidak mewakili kekristenan gitu loh bang. Itu yang akhirnya ada standar ganda dalam diskusi ini bang. Itu saya mungkin saya begitu. Enggak, pertanyaan saya mewakili yang lain, bukan saya salah lah katanya. Cuma saya gini, saudara-saudara Kristen ini kan ruang dialog. Ya, agama itu kan ada Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha. Nah, kalau seorang Kristen lalu pakai dasar apa untuk memberikan data? Nah, kalau kita berlomba, dibilang lomba sepeda motor nih, motor kita sudah salah. Nah, lalu buat apa kita berdialog dengan berdasarkan data? Nanti dikasih data, bilang datamu itu nggak valid. Nah, kan bingung bang kalau begitu ya kan? Nah, semestinya kalau sudah di ruang dialog ini ya biarlah. Oh, datanya ini oke. Nah, sebenarnya begitu. Tapi kalau ini begini, namanya ini pradialog, sudah debat nih. Gitu. Maksudnya nggak yang sama? Saya paham maksudnya Bang Edi, saya paham. Jadi memang kalau kita bernarasi, contohnya saya bernarasi untuk beradu argumentasi dari sudut pandang akademis atau sudut pandang teologis dengan saudara-saudara Kristen seperti saudara saya Bro Admin. Contohnya Bro Admin memposisikan diri sebagai seorang Kristen. Landasan keimanan beliau dari plot atau murni dari Bible. Dalam hal ini literasi tentang historis tentang penyaliban Yesus yang tertulis dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, tadi saya izin bernarasi, bahkan saya tidak membawa Al-Quran. Saya memposisikan diri orang yang sama-sama membaca literasi abad pertama, tetapi lebih membuka luas, tidak terpaku kepada Bible saja. Karena pada saat itu bukan cuma Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mungkin banyak yang membantah untuk Injil Barnabas. Oke, secara historis, secara penemuan arkeologi dan lain-lain, memang Injil Barnabas mungkin agak sedikit jauh dari kisah tersebut. Tetapi kalau kita lihat sudut pandang Basilides, itu memang jelas dia lebih tua bahkan dari kitab Yohanes. Jadi kalau kita lihat momentum tulisan-tulisan ini ditulis, jelas kalau memang yang lebih tua, kalau memang sertifikat yang lebih tua yang lebih benar, walaupun ini sebenarnya bukan jadi standar kebenaran, tetapi setidaknya itu bisa dipertimbangkan untuk dikaji apa isinya gitu bang. Dan di saat bukan berarti saya mengklaim bahwa memang itu hanya kita coba ke literasi apa yang tertulis di abad pertama. Sedangkan tadi narasi saya tentang usia kita, penulis-penulis kitab itu untuk memperkuat narasi sana yang mana 4 Injil ini bertumpu kepada Injil Markus. Jadi tumpuannya adalah Injil Markus.
Makanya Oke. kenapa terjadi kemiripan? Karena memang Enggak, tumpuannya tapi ada di begini sana. ya. Siapa? Jadi Siapa? kita, Silakan. apapun apa yang abang katakan, kita ini atau jangan saya lah, mereka ini orang Kristiani sudah ditetapkan jadi orang Kristen itu dasarnya Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Perjanjian Lama, yaitu. Tapi kalau yang abang narasikan seolah-olah mau menggugat, nah mungkin yang bukan penganut Kristen yang ini yang perlu dialog dengan Anda. Tapi kalau yang ini memang dasarnya Alkitab ini. Mungkin yang saya katakan. Siap. Ya. Kalau Saya nambahin. 1 menit ya abangku bro admin ya, 1 menit aja. Nah, jadi begini ya Bang Edi, sebenarnya kalau menggugat sih tidak ada, saya punya otoritas juga untuk menggugat hal tersebut. Makanya. Begitupun juga dengan bapak-bapak gereja tidak punya otoritas untuk membuat konsep-konsep ketuhanan yang mungkin Bang Edi juga bertentangan dengan itu. Oke, silakan Bang Bro admin. Gini aja, kita tentukan tema karena ada Bang Edi sama Bro admin dan cuman berdua aja nih. Kita pengen dengar dari Bro Edi bagaimana bisa menganggap Yesus itu bukan Tuhan. Dalilnya dari mana? Datanya dari Bro admin, Yesus yang dikatakan Tuhan itu dari dalil mananya. Begitu mungkin lebih enak. Nah iya, kan ada dalilnya Alkitab toh. Nah, jangan diterang Alkitabnya salah gitu. Betul. Aku setuju gitu. Saya nyambung yang ini dulu sebentar. Oke, Stanley nanti tadi kan meluruskan. Ya, lanjut. Ya, Bang Stanley, tadi kan pertanyaan saya kan menyambung tadi tuh ada perdebatan mengenai yang disalib Yudas atau Yesus kan begitu. Tapi Bang Stanley bilang tidak ada dasarnya. Nah, kalau tidak ada dasarnya Yudas yang disalib, dari mana pengetahuan itu muncul ya? Pengetahuan tentang yang disalib adalah Yudas itu muncul dari mulut teman-teman Muslim sendiri. Bahwasanya ketika menyangkal yang itu bukan Yesus, itu Yudas. Dari mana pengetahuan itu datang? Sementara yang menyampaikan itu orang-orang Muslim sendiri. Ternyata Bang Stanley punya pandangan yang lain. Bahkan dikatakan itu Simon dari Kirene berdasarkan pandangan Basilides. Sebagai orang Kristen kita juga mengerti ada pandangan itu ya. Cuman di dalam Basilides ini yang ditolak adalah ada banyak hal termasuk salah satunya tadi. Bahwasanya yang disalib bukan Yesus. Yesus meninggalkan tubuhnya, di mana tubuh spiritualnya lepas. Itu yang ditolak. Tetapi kembali lagi, dikatakan harusnya kita melihat pandangan sebelum ada Alkitab itu, atau sebelum ada Matius, Markus, Lukas, sudah ada Basilides dulu misalnya tadi yang Bang Stanley bilang. Kalau misalnya sudah ada pandangan sebelum Injil kanonik yaitu Basilides, ya kan, itu yang sebagai ukuran ya kita lebih percaya dengan apa yang sudah dikanon. Karena sebagai dasar urutannya mereka yang hidup di zaman itu lebih tahu mana yang sesuai, mana yang tidak. Dan seperti tadi yang sudah disampaikan ya, dikatakan bahwasanya seperti pandangan filsuf yang sudah ada sebelum Alkitab. Benar ya, tadi mengatakan demikian. Pandangan filsuf dan lain-lain itu disisipkan di dalam Alkitab yang sebelum Alkitab ada sudah ada ajaran itu. Dikatakan sebagai contekan atau apalah. Ketika hal tersebut dikatakan contekan, apakah cerita tentang Yesus yang tidak disalib yang disebutkan oleh Allah itu adalah contekan juga? Seperti standar yang jenengan sampaikan tentang filsuf yang ada sebelum Alkitab dibuat. Itu. Oke Bang, saya izin menjawab Bang Bro admin. Jadi yang pertama saya izin untuk narasi saya tadi tentang QS19, tentang yang mengkisahkan yang redaksinya mengkisahkan tentang kehidupan Nabi Isa. Saya tidak mau keluar dari teks ataupun yang menjadi redaksi firman Allah yang ada di sana gitu, karena memang di sana tidak menyebutkan siapa. Tetapi jika ada saudara-saudara saya Muslim bernarasi bahwa yang disalibkan Yudas, bisa jadi mereka mencari literasi dari Injil-Injil yang lain, seperti Injil Barnabas contohnya, atau Injil-Injil yang lain. Kan banyak tuh Injil tuh kan, ada Injil Magdalena, Thomas dan lain-lain kan. Tetapi kalau dari sudut pandang Al-Quran tidak menyebut secara detail atau tokoh siapa yang menjadi pengganti baginda Nabi Isa di kayu salib itu. Tidak membantah bahwa konsep penyalipan itu terjadi. Jadi jangan sampai ada yang salah paham bahwa Al-Quran tidak membantah penyalipan. Penyalipan itu terjadi. Tetapi tokoh yang harusnya adalah Isa Al-Masih itu diserupakan. Nah, yang diserupakan itu Yudas. Tidak tertulis dalam Al-Quran. Nah, dari mana teman-teman saya, saudara-saudara saya Muslim bernarasi itu adalah Isa, adalah Yudas? Mereka punya hak untuk berasumsi dari data yang mereka baca.
Contohnya dari Barnabas. Saya juga tadi berasumsi dari data yang saya baca dari Basilidean atau Basilides, yang mana menurut mereka itu, sekali lagi ini bukan klaim bahwa itu adalah Simon dari Kirene, tetapi saya mengemukakan pandangannya Basilidean gitu bang, yang memang sudah ada. Saya nambahin dikit. Saya nambahin dikit. Satu menit aja. Jadi gini, kalau saya tidak di pihaknya Bro Admin dan tidak di pihak Bro Stanley. Kalau menurut saya, Al-Quran itu punya kisah Isa sendiri dan Alkitab punya kisah Yesus sendiri yang lain orang. Jadi nggak bisa disama-samakan. Itu salah yang menyamakan itu. Lanjut. Saya izin nambahin. Kalau Bro Admin tadi menyimak ya, mulai dari sore tadi, yang mungkin pokok poinnya yang di tema siapa yang disalibkan, Yesus atau Yudas itu, Gurunda Zuma tadi udah mendetailkan ayat-ayatnya, tapi yang diambil adalah dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, itu sampai mengarah ke Nabi palsu juga yang dibicarakan. Nah, kalau terhadap di Al-Quranul Karim akan ditunjukkan Nabi SAW tidak dibunuh, tidak disalibkan, melainkan diserupakan wajahnya. Dan yang terjadi ini, yang dikatakan orang itu dalam keraguan-raguan, kita pun juga masih dalam keraguan-raguan. Tetapi orang Islam meyakini bahwa itu bukan Nabi Isa alaihissalam yang disalibkan. Jadi itu poin pokoknya. Kalau tadi Bro Admin bilang, teman-teman Islam dapat dari mana Yudas yang disalibkan? Kisi-kisinya tadi udah jelas. Orang yang benar akan digantikan orang yang fasik. Kemudian siapa yang memakan apa tadi, suap. Kemudian siapa salah satunya dari murid Yesus yang dikatakan iblis. Kemudian pada saat Yudas itu meninggalnya seperti apa? Kan gitu. Itu ada dalilnya tadi. Tapi poin saya tadi itu lebih tertarik ke bagaimana ini, kalau kemarin kan Bro Stanley di Unitarian sebelum mualaf memang meyakini bahwa Nabi Isa itu atau Jesus itu is not God, tetapi utusan, hanya utusan. Seperti Bang Edi sampaikan tadi. Tetapi Bro Admin mengatakan bahwa Jesus ini Tuhan. Nah, ini yang kita mau korek kebenaran dulu. Tapi kalau penyalipan, saya rasa kita udah fair enough. Tadi Guru Ndazuma udah sangat detail. Mungkin Bro Admin nggak menyimak. Nah, kalau misalnya butuh rekamannya, ya nantilah tak tulisin dulu. Tapi yang saya dapatkan ilmu dari Guru Nda waktu itu, di Mazmur pasal 91 ayat 7-10 itu menggambarkan bahwa Yesus atau nubuatan Yesus selamat dari penyalipan di situ. Itu, monggo. Mau dilanjut penyalipan atau ke ketuhanannya Bro Edi? Lanjut. Bagus ketuhanan ini, mumpung ada Kakang Edi ini. Wah, mantap ini ada Bang Edi ini. Silakan. Bagaimana Bang Edi? Kita bahas konsep ketuhanan Bang Edi? Oh boleh, suka sekali saya. Ayo. Oke. Nanti saya akan bernarasi sesuai sudut pandang Islam, sesuai dengan barometer keimanan saya saat ini. Begitupun Bang Bro Admin, sesuai dengan standar. Boleh. Oh ya, silakan. Angkat. Ya, jadi Bro Admin nanti sama dari Bang Edi doang, nanti aku nggak boleh nyambung. Enggak, Bang. Ini bertiga Bang. Sebenarnya poinnya gini Bang. Poinnya itu kita bahas biar jangan membias diskusinya. Yesus Tuhan atau bukan dari sudut pandang Bible. Kita sama-sama bisa bernarasi walaupun saya Muslim, tapi kan saya sedikit memahami isi Bible gitu Bang ya. Jadi boleh antara Abang Bro Admin sama Bang Edi. Saya malah nyambung aja paling Bang, kan Abang dengan Bang Edi yang sama-sama masih memegang keimanan dari Bible. Iya, tapi di garis bawahi dulu tadi pernyataan Bang Edi itu. Alkitab versi LAI dalam bahasa Indonesia bisa nggak digunakan sebagai data? Ketika bisa, berarti tidak ada penyangkalan. Misalnya, itu kan terjemahannya salah, berarti nggak bisa menyangkal seperti itu kalau dinyatakan sebagai data. Oke, karena di dalam orang Indonesia kan kita pakainya Alkitab versi LAI bahasa Indonesia. Oke Bang. Nah, itu dipastikan dulu di awal. Siap. Kalau gitu gini Bang, biar kita juga fair, yang mana yang kita bahas ini tokoh adalah tokoh dari Yahudi. Walaupun memang literasinya menggunakan bahasa Yunani, tetapi kita harus betul-betul kaji sampai ke sana sih kalau menurut saya Bang. Bagaimana Bang Edi?
Oke. Kalau kita pakai kitab terjemahan LAI, bukan cuma Yesus jadi Tuhan, Bang. Musa juga jadi Tuhan gitu, Bang. Dalam Keluaran 1 ayat 7, Musa juga Allah, Bang. Makanya tidak boleh kita menggunakan standar LAI, karena kalau standar LAI bahkan banyak akan membias lagi diskusinya, karena Musa bisa kita jadikan Allah juga, karena ada juga datanya di sana gitu, Bang. Walaupun kita memahami bahwa itu adalah kesalahan LAI menerjemahkan Bible. Silakan. Makanya di dalam hal apapun kita perlu kecerdasan. Orang Barat itu bilang padi rice, nasi juga rice, ya kan? Nah itu kan sebenarnya masalah bahasa. Nah cuma kita mesti tahu eksegesisnya. Eksegesis itu asbabul nuzulnya kalau orang Islam bilang. Dan hermeneutik itu adalah garis keseluruhan dari Alkitab. Monggo, mau ngomong apa, silakan. Mungkin saya sedikit jadi moderator juga, karena kebetulan saya Abang antara ini kan kita bahas Bible, Bang, ya. Antara pandangan Bible menurut pandangannya Bang Edi yang menjadi masih seseorang yang meyakini Bible, begitu juga pandangannya Bang Bro yang sampai saat ini juga masih Kristen. Mungkin begini. Oke, saya terangkan ya. Saya terangkan. Orang Kristen itu sebenarnya kalau berbicara tentang siapa Yesus itu sebenarnya sama, cuma kristologinya berbeda. Nah, sama seperti gini, saya bertanya sama orang Muslim, apa yang bukan Allah tapi tidak diciptakan? Apa, Bang, menurut Bang Stanley? Kalau Abang cerdas, apa yang bukan Allah tapi tidak diciptakan? Gimana Bang pertanyaannya, Bang? Diulangi, Bang. Apa yang bukan Allah, bukan Allah, tapi tidak diciptakan? Apa? Ya, setahu saya semua di alam semesta ini adalah ciptaan, Bang. Oke. Kalau firman Tuhan, Quran itu diciptakan atau apa itu? Bukan kertasnya loh. Apanya itu, Bang? Yo, kata-katanya. Firmannya itu kalam Allah. Lah iya, itu diciptakan atau bukan? Konsepnya kalau dia itu adalah salah satu sifat yang akhirnya difirmankan untuk turun kepada baginda Rasulullah, Bang. Itu dia. Jadi ternyata ada yang bukan Allah tapi tidak diciptakan. Nah ini dulu, kalau saya ngobrol, kalau ngomong serius ini dulu. Nah, siap. Di kekristenan, Yesus itu kalau di kitab Maryam, kalau kita mau samakan ya, itu kun fayakun. Roh itu diciptakan. Tapi kalau di Alkitab, kita boleh beda dong ya kan. Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Nah itu maka dikatakan Adam kedua. Dia bukan hasil seksual dari keturunan Adam yang pertama. Tetapi uniknya, dia memang being human, manusia. Ketika bertumbuh, saya bertanya sama orang Wanes yang bilang Yesus itu Allah. Sekarang Yesus itu bertumbuh dengan apa? Pertama dengan susu Maryam, terus balita 3 tahun, 4-5 tahun kan dengan makanan-makanan, bertumbuh dewasa kan dengan makanan sari bumi kan. Artinya memang dia being human dan dia manusia. Jangan lagi dikatakan dia Allah. Nah, kalau orang Wanes nggak bisa bilang gitu, itu dia itu Allah. Nah, kalau orang Tritunggal lain lagi, dia itu firman yang jadi manusia. Nah, sebenarnya di sini cuma permasalahan cara memandang. Bahkan otak ini tahu Tuhan itu tidak kelihatan. Nah, itu yang saya katakan, Wanes belum sempurna, Tritunggal belum sempurna. Karena apa? Karena bahasa manusia itu tidak bisa, konsonan kita itu tidak bisa komplit untuk ngomong tentang monggo. Ya, Bang Bro Admin silakan ditanggapi. Menurut Bro Admin, Yesus manusia. Gimana, Bang? Kenapa ulangi Bang Stanley tadi nggak dengar? Bang Stanley apa ngomong apa tadi? Iya, dari narasinya tes. Kedengaran suara saya, Bang? Iya. Oke, dari narasinya Abang Edi tadi, yang mana dia jelas-jelas bernarasi yang mana Yesus adalah manusia dan bukan Tuhan. Menurut Bang Bro Admin bagaimana ini sebagai sesama pembaca Bible, Bang? Silakan Bang Bro Admin. Iya, kalau saya kebetulan tidak menggunakan kata bukan, tapi menggunakan kata dan. Jadi ya mungkin kan memang sedikit berbeda, nggak apa-apa ya. Kalau saya menggunakan kata dan, kata penghubungnya, bukan, tidak menggunakan kata bukan, tapi kata dan.